Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1723, Kontribusi Orang Percaya Nomor 1. Jiang Bing sangat terkejut. Dia selalu bertindak dengan cermat dan tanpa cacat. Dia tidak tahu bagaimana dia diekspos. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melirik Lu Zhou. Surga, aura manusia ini sangat stabil. Dia tidak terlihat sangat tua, tetapi kultivasinya sangat mendalam. Dia tidak lebih lemah dari 3 pemimpin sekte. Dia mungkin orang yang sangat tua. Meskipun Jian Bing terkejut, dia tidak panik. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan penipu selanjutnya. Karena itu, dia pura-pura patuh. 3 pemimpin sekte menghela nafas lega dalam hati. Meskipun master sekte seperti Du Chun dan memiliki kecenderungan untuk memandang rendah orang lain, master sekte itu cukup cerdas. Dia bisa beradaptasi dan membungkuk lebih cepat dari rata-rata orang. Untungnya, master kultus mereka tidak memprovokasi dan menyinggung yang tidak suci. Setelah semua orang, kecuali kuartet, pergi, Jian Bing, yang merupakan master sekte dari jemaat nihilis, secara otomatis berjalan menuju kursi tertinggi di aula pertemuan. Bahkan selama zaman kuno, ada urutan senioritas. Kursi kehormatan disediakan untuk orang dengan senioritas tertinggi. Namun, Jian Bing dengan cepat menyadari kesalahannya. Dia segera bangkit dan berkata, "Yang mulia, silakan duduk." Lu Zhou sedikit mengangguk dan duduk. Kemudian, dia menatap Jian Bing. Jian Bing adalah salah satu dari 4 dewa surga. Wujud manusianya seperti Wu Dalang dari klasik Cina, plum di dalam vas emas. Dia tidak tinggi, dan dia memiliki penampilan setengah baya. Tubuhnya sangat kokoh. Orang yang saya cari adalah Anda, Jian Bing, salah satu dari 4 dewa surga, kata Lu Zhou. Jian Bing tersenyum canggung sebelum dia berkata, "Tuan yang tidak suci, apa yang kamu bicarakan?" Tidak ada Jian Bing di sini. Lu Zhou mempercayai penilaian muridnya sepenuhnya. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah Anda master sekte dari jemaat nihilis?" Jian Bing mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tujuan Anda mendirikan jemaat adalah untuk mempelajari saya." Lu Zhou bertanya lagi. Jian Bing mengejek dalam hati sambil berpikir, hal tua ini benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia idola saya? Sangat baik. Saya akan membiarkan Anda berpura-pura sampai saya mencari kesempatan untuk mengekspos Anda dengan kejam sampai Anda tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku harus tenang untuk saat ini. Dari luar, Jian Bing tersenyum dan berkata, "Tuhan yang Maha Kudus, saya mendirikan jemaat karena saya adalah orang percaya Anda yang paling bersemangat. Anda adalah satu-satunya dewa di dunia ini. Tanpa Anda, tidak ada dewa di dunia. Semua orang di jemaat adalah orang percaya. Selama 10 tahun terakhir, kami telah mengikuti jejak Anda dan mempelajari semua jenis jalur kultivasi." Petik 2. Kemudian, Jian Bing melambaikan tangannya. Seorang kultivator berjalan dari luar. Jian Bing berkata, "Manifestasikan terataimu dan tunjukkan pada Yang Mulia." Ya, kultivator segera memanifestasikan lotusnya. Teratai itu setengah merah dan setengah hitam. Kedua warna itu jelas terbagi di tengah. Setelah itu, Jian Bing berkata, "Tuanku, ini hasil kita." Pada saat yang sama, 3 pemimpin sekte saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti tindakan master kultus mereka. Apakah ada artinya ini? Lu Zhou memperhatikan dalam diam saat Jian Bing terus berkata, "Untuk beberapa alasan, tidak peduli seberapa keras kami belajar dan meneliti, kami tidak dapat membentuk teratai biru. Bahkan tidak ada titik biru yang terlihat di teratai manapun. Tuanku, senang Anda ada di sini sekarang. Tolong beritahu kami." Petik 2. Lu Zhou mengangguk. The Unholy One dari 100.000 tahun yang lalu telah menyerap kekuatan jurang, menyebabkan avatarnya menjadi sedikit biru. Ada juga busur listrik biru. Jelas baginya bahwa jemaat nihilis ingin mempelajari jalan ini juga. Bagaimanapun, sepertinya ini adalah jalan menuju kehidupan abadi. Akhirnya, Lu Zhou mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan teratai pembudidaya. Berdengung. Kekuatan unik melonjak keluar dan menyelimuti seluruh lotus. Setelah itu mulai mengalir dengan cahaya biru redup yang menyilaukan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jian Bing mengangkat tangannya dan menggosok matanya sebelum dia melihat lagi. Oh, lagi.
Jianbing menggosok matanya lagi dan menghela nafas lega ketika dia melihat cahaya kemasan. Kemasan. Itu membuatku takut. Saya pikir saya melihat biru. Lu Zhou menarik tangannya dan berkata, bakatmu tidak cukup, dan kekuatan bumi yang kamu serap tidak cukup murni. Budidaya adalah tentang kualitas, bukan kuantitas. Jika kamu fokus pada budidaya teratai satu warna, kamu mungkin melangkah lebih jauh. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, pembudidaya itu tampak kecewa. Namun, dia masih membungkuk dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, Yang Mulia. Jianbing melirik Lu Zhou dari sudut matanya dan berpikir, benda tua ini sangat pandai berakting. Apakah dia bahkan tahu apa kekuatan bumi? Itu adalah kekuatan hidup yang kekal. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari luar sebelum bumi mulai bergetar sedikit. Ekspresi Yan Gishen sedikit berubah. Pembelahan reruntuhan. Apa pembelahan reruntuhan itu? Lu Zhou bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bukan hanya pembohong, tapi dia juga bodoh. Terlepas dari pemikirannya, Jianbing menjawab dengan rendah hati, untuk menjawab pertanyaan Anda, Tuanku, reruntuhan kuno dulunya adalah medan perang. Tempat ini pernah ditekan oleh kekuatan yang kuat sehingga sangat rapuh. Sesekali, akan ada gempa bumi dan pembelahan. Untungnya, bendera Dao Surgawi Anda mampu menyerap kekuatan jurang dan menjaga stabilitas reruntuhan. Petik 2. Yan Gishen menimpali, itu benar. Kekuatan Great Void berasal dari 10 pilar kehancuran. Pilar-pilar itu berakar di tanah tidak dikenal dan menyerap kekuatan dari jurang maut. Bendera Surgawi Dao mampu menyerap kekuatan jurang juga untuk menjaga stabilitas reruntuhan. Petik 2. Jika reruntuhan kuno dihancurkan, pilar akan runtuh lebih cepat. Ini juga alasan utama mengapa Kaisar Besar Ming Xin tidak menargetkan jemaat nihilis, tambah Julian. Lu Zhou mengangguk. Bab 1724, Kontribusi Orang Percaya nomor 1, 2. Tidak heran, pikir Lu Zhou dalam hati, jemaat nihilis percaya pada yang tidak suci. Berbicara secara logis, itu seharusnya menjadi musuh kuil suci. Siapa sangka jemaah juga punya tujuan sendiri-sendiri. Selain itu, juga sejalan dengan misi 4 Dewa Surga untuk menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Gemuruh. Suara gemuruh lainnya terdengar di udara. Pikiran Jianbing berputar sangat cepat. Dia membungkuk dan berkata, mungkin, bendera surgawi Dao tidak stabil hari ini. Ini awalnya milik Anda, Tuanku. Tolong bantu kami. Pembohong sialan. Mari kita lihat bagaimana Anda akan melanjutkan tipu muslihat ini. 3 pemimpin sekte tidak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bahwa master kultus mereka benar-benar berani meminta bantuan kepada yang tidak suci secara langsung. Lu Zhou melirik Jianbing sebelum dia berkata, mengingat Anda adalah orang yang paling setia saya percaya dan telah tampil cukup baik dari awal, saya akan membantu Anda dengan ini. Namun, Jianbing mempertahankan postur membungkuknya dan berkata, tolong beritahu saya, Yang Mulia. Kamu harus menyetujui 2 hal, kata Lu Zhou. Jianbing berkata dengan keras, Tuanku, Anda terlalu sopan. Saya adalah orang percaya Anda yang paling setia. Jangankan 2 hal, bahkan 3 atau 10 tidak masalah. Selama kamu bisa menstabilkan reruntuhan, aku akan melakukan apa saja. Lu Zhou mengangguk puas dan berkata, baiklah. Pertama, saya ingin setetes esensi darah Anda. Jianbing mengangguk. Itu bukan masalah. Bahkan jika Anda ingin semangkuk itu, tidak apa-apa. 3 pemimpin sekte. Biasanya, Master Kultus tidak seperti ini. Kenapa dia tampak sedikit gila hari ini? Lu Zhou terus berkata, kedua, jika memungkinkan, saya ingin meminjam mutiara jiwa surgawi Anda. Itu bukan masalah. Jianbing menjawab tanpa ragu-ragu. Petik 2 tanda tanya petik 2. 3 pemimpin sekte tercengang. Mereka masih bisa menerima esensi darah, tetapi mereka tidak berharap master kultus mereka akan dengan mudah setuju untuk meminjamkan mutiara jiwanya. Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Setelah memikirkannya, mereka berpikir bahwa master kultus mereka memang orang yang paling percaya pada yang tidak suci. Master kultus bahkan rela menggunakan tulangnya untuk membuat sup untuk diminum idolanya. Lu Zhou mengangguk puas dan berkata, oke. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, Lu Zhou berjalan keluar dari aula pertemuan. 3 pemimpin kultus pindah ke sisi master kultus mereka dan memberinya acungan jempol. Jianbing melirik ketiganya sebelum dia menegakkan punggungnya dan berkata dengan tangan di punggungnya,
beritahu semua orang untuk berkumpul dalam 15 menit. Mengapa? Yan Gishen bingung. Jika saya menyuruh Anda melakukannya, lakukan saja, kata Jianbing. Dipahami. Yan Gishen pergi dengan sangat cepat. Dia berpikir dalam hati, Master Kultus benar-benar mengesankan. Dia bahkan berencana untuk membuat semua orang menyambut yang tidak suci. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir dan tidak khawatir. Bumi terus bergetar. Frekuensinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jianbing berbalik saat dia berpikir, ketika dia mendekati bendera surgawi Dao, dia akan memicu kekuatan bendera. Pada saat itu, saya akan menggunakan kekuatan dari bendera dan bekerja sama dengan 3 pemimpin sekte untuk menjatuhkan benda lama itu. Gemuruh. Bumi dan gunung-gunung bergetar lagi. Retakan mulai muncul di tembok kota kuno. Melihat ini, Jianbing buru-buru berteriak, Tuan yang tidak suci, tolong stabilkan reruntuhannya. Lu Zhou berkata sebelum dia terbang ke udara, jangan khawatir. Selama aku di sini, kedamaian akan kembali ke reruntuhan kuno. Para pembudidaya di sekitarnya mendongak dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Zhou Cheng dan Chu Lian tampak bersemangat juga. Meskipun mereka telah melihat Lu Zhou dalam keadaan yang tidak suci sebelumnya, mereka masih menantikan untuk melihatnya lagi. Di bawah perintah Yan Gishen, banyak pembudidaya juga bergegas dari segala arah. Pada saat ini, Lu Zhou hanya berjarak sekitar 30 kaki dari bendera surgawi Dao. Meretih. Bendera itu bergetar. Dalam radius 1000 mil di reruntuhan kuno, pola menyala di tanah sebelum mereka dengan cepat bergegas menuju bendera surgawi Dao. Bendera surgawi Dao menyerap kekuatan Great Void. Lu Zhou mengagumi bendera surgawi Dao sejenak. Pada saat ini, sambaran petir turun dari langit dan mengenai bendera. Ledakan. Jadi begitulah. Kesadaran muncul di Lu Zhou. Jemaat nihilis mengandalkan bendera surgawi Dao untuk menjaga stabilitas reruntuhan kuno, tetapi bendera itu tampaknya tidak memainkan peran penuhnya. Lu Zhou melintas dan muncul di atas bendera surgawi Dao. Ketika petir kedua muncul, dia mendorong tangannya ke atas sebelum dia menginjak bendera dengan satu kaki. Ledakan. Petir yang sangat besar turun dari langit. Sudah waktunya, seru Jianbing. Ekspresinya adalah campuran kegembiraan dan kesungguhan. Waktu untuk apa? Zhou Cheng dan Chu Lian menatap Jianbing dengan bingung. Ketika petir menyambar Lu Zhou, petir itu melewatinya seolah-olah dia terbuat dari air. Saat itu melintas di permukaan tubuhnya, jubah tanda surgawi berkibar di udara saat jiwa naga kuno terbang keluar setelah merasakan kekuatan langit dan bumi. Setelah itu, bendera surgawi Dao tumbuh dari panjang 1000 kaki menjadi 10.000 kaki. Tingginya meningkat berkali-kali hanya dalam beberapa saat. Jiwa naga kuno mengitari tiang bendera surgawi Dao dari atas ke bawah 2 kali sebelum terbang kembali. Pada saat yang sama, petir biru meninggalkan tubuh Lu Zhou dan memasuki bendera surgawi Dao. Dengan itu, bendera diaktifkan dan mulai menyerap energi yang kuat. Mata Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan saat rambut dan jubahnya berkibar di udara. Pada saat yang sama, busur listrik biru melintas di tubuhnya. Ini adalah yang tidak suci. Ah! Jianbing terhuyung 2 langkah ke belakang. Tuan Kultus, Yan Gishen, yang baru saja kembali, mendukung Jianbing dan bertanya, ada apa? Aku sedang bermimpi. Kau tidak sedang bermimpi. Bab 1725, Kontribusi Orang Percaya nomor 13. Cubit aku, kata Jianbing. Kemudian, dia berteriak, aduh. Yan tua, tidak bisakah kamu sedikit lebih lembut? Petik 2. Syok segera mengatasi rasa sakit. Kemudian, Jianbing menatap Lu Zhou, yang auranya seperti penguasa, dengan ekspresi kagum dan gembira. Berdebar, Jianbing berlutut dan berkata dengan keras, terima kasih, Yang Mulia, atas berkahmu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mengapa dia begitu bersemangat? Yan Gishen berkata, dipenuhi dengan pujian, guru kultus memang yang paling bijaksana. Andai saja aku sebijak Cult Master saat itu. Jika Ducun bahkan setengah dari Cult Master yang bijaksana, dia tidak akan mati. Memikirkan Master Sekte begitu saleh. Seperti yang diharapkan dari yang tidak suci nomor 1 mengikuti. Petik 2, petik 2. Tanpa sepengetahuan mereka, punggung Jianbing basah oleh keringat dingin. Ketika dia bersujud di tanah, dia bisa mendengar jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, dia berkata,
mari kita semua menyembah yang tidak suci. Tuan kultus itu bijaksana. Yan Gishen berkata, saya tidak memikirkan ini sama sekali. Dengan itu, semua orang di jemaat nihilis berlutut dengan saleh. Lu Zhou melihat sekeliling sebelum dia berkata, karena kalian semua percaya padaku, bagaimana aku bisa berdiri di samping dan melakukan apapun di saat kamu membutuhkan. Bangkitlah. Petik 2. Setelah itu, Lu Zhou menarik tangannya. Bendera surgawi Dao kembali normal, dan reruntuhan kuno berhenti bergetar. Semua orang berteriak serempak, terima kasih, dewa yang tidak suci. Lu Zhou kembali ke keadaan normalnya dan kembali berdiri di depan Jianbing. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan bertanya, apakah kamu sudah menyiapkan barang-barangnya? Jianbing. Jianbing, kenapa kamu ragu-ragu? Lu Zhou berkata dengan suara yang dalam saat dia mengerutkan kening ketika dia melihat Jianbing ragu-ragu. Jianbing merasa jantungnya berdarah. Namun, dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk tersenyum ketika dia berkata, aku bersedia memberikan segalanya kepada yang tidak suci. Kemudian, Jianbing mengeluarkan pisau pendek dan menyayat tangannya. Setetes darah mengkristal dan terbang menuju tangan Lu Zhou. Lu Zhou tidak menarik tangannya dan terus menunggu hal kedua. Jianbing benar-benar ingin menangis. Dia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalam lubang sekarang. Apakah saya punya pilihan? Tidak. Jianbing berdiri di depan idolanya, kultivator paling kuat di dunia. Siapa yang berani mengatakan tidak? Apalagi dia sudah membuat janji. Sementara itu, 3 pemimpin sekte memandang Jianbing, penuh dengan kekaguman. Jika mereka berada di posisinya, mereka pasti akan ragu untuk berpisah dengan mutiara jiwa surgawi mereka. Seperti yang diharapkan dari Cult Master of the Nihilist Congregations, dia sangat tegas. Perut Jianbing bergerak sebelum dia mengeluarkan bola cahaya. Bola cahaya putih terbang keluar dengan swoosh dan mendarat dengan akurat di tangan Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk puas sebelum berkata, saya akan mengingat kontribusi Anda hari ini. Tetap di reruntuhan untuk saat ini. Saya akan mengirim seseorang untuk mengembalikan mutiara jiwa surgawi kepada Anda. Petik 2. Jianbing bersujud dan berkata, terima kasih atas rahmatmu, yang maha suci. Sebagai pengikutmu, inilah yang harus aku lakukan. Bagus sekali, kata Lu Zhou sambil menyingkirkan kedua benda itu, aku masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan jadi aku akan pergi sekarang. Semua orang membungkuk. Selamat tinggal, Tuan yang tidak suci. Lu Zhou terbang menuju tembok kuno. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan. Kemudian, ketiga pemimpin sekte itu berbalik dan membungkuk kepada Jianbing, Tuan sekte itu bijaksana. Pengabdian Anda kepada yang tidak suci benar-benar mengagumkan. Jianbing memandang ketiganya dengan sedih. Aku benar-benar menembak diriku sendiri kali ini. Saya sangat dekat dengan gerbang neraka. Aku bahkan tidak punya siapa-siapa untuk mengadu. Bab 1726-1726. Setelah Lu Zhou mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia dengan cepat meninggalkan reruntuhan kuno dan kembali ke paviliun langit jahat melalui lorong rahasia. Ketika Zhu Honggong merasakan fluktuasi dari lorong rahasia, dia tahu Lu Zhou telah kembali. Dia meninggalkan paviliun selatan dan bergegas ke belakang gunung. Dia bahkan lebih cemas daripada Lu Zhou. Sebelum dia mencapai bagian belakang gunung, dia melihat Lu Zhou berjalan keluar. Dia bergegas mendekat dan berkata dengan senyum konyol di wajahnya, Tuan, Anda kembali. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, bagaimana kabar kakak senior ketujuhmu? Ketika dia bangun, dia tidak bisa berhenti berbicara. Dia bilang dia tidak akan kembali tidur dan dia akan menunggu sampai kamu kembali. Kata Zhu Honggong. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dapat dilihat bahwa Zhu Honggong dan Si Wuya banyak mengobrol. Lu Zhou berjalan dengan tangan di punggungnya menuju paviliun selatan sementara Zhu Honggong mengikuti dari belakang. Ketika dia tiba di paviliun selatan, dia melihat Putri Yongning, yang tampak bersemangat, menjaga bagian luar paviliun selatan. Putri Yongning membungkuk sedikit. Ji Senior, kamu kembali. Ya, kamu telah bekerja keras. Lu Zhou mengangguk. Itu tidak sulit. Itu yang harus saya lakukan, kata Putri Yongning sebelum dia berbalik ke samping, dia sudah lama menunggumu. Lu Zhou memasuki paviliun selatan dengan tangan di punggungnya. Dia berjalan melewati layar dan tiba di samping tempat tidur Si Wuya. Pada saat ini,
Si Wuya sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Ketika dia mendengar langkah kaki yang samar, dia secara naluriah membuka matanya. Dia tidak bergerak dan tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak mengedipkan matanya yang dipenuhi dengan kegembiraan, penyesalan, menyalahkan diri sendiri, dan segala macam emosi yang rumit. Sebagai perbandingan, Lu Zhou relatif acuh tak acuh. Dia mengamati wajah si Wuya sebentar sebelum dia bertanya, apakah kamu merasa lebih baik? Saat Lu Zhou berbicara, dia duduk di meja dekat tempat tidur. Si Wuya sadar kembali dan dengan cepat memilah emosinya yang rumit. Matanya sedikit merah, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan emosinya. Kemudian, dia mengangkat selimut dan turun dari tempat tidur dengan mulus sebelum dia berlutut dan bersujud saat dia memanggil dengan suara lembut, Tuan. Lu Zhou memandang si Wuya dan berkata, bangunlah dan bicaralah. Si Wuya tidak segera bangun. Dia tetap di tanah dengan kepala menunduk. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjelaskan, aku sudah mencarimu selama hampir 100 tahun. Mulai dari Evil Sky Pavilion, domain lotus merah, domain lotus hitam, domain lotus putih, domain lotus hijau, dan domain lotus kembar. Dari Chivenruo ke Huantan, ke Zuoe, ke Great Abyss Land, saya menghabiskan hampir 100 tahun perjalanan 9 domain lotus dan tanah tidak dikenal, tetapi saya tidak dapat menemukan Anda. Tolong maafkan saya, Tuan. Petik 2. Lu Zhou melihat si Wuya yang berlutut menyalahkan dirinya sendiri sehingga dia menghela nafas, bangkit, dan pergi ke si Wuya. Dia menatap si Wuya selama sekitar 3 detik sebelum dia berkata, aku tahu. Bangun. 2 kata terakhir diucapkan dengan nada memerintah. Si Wuya tidak lagi melawan dan perlahan bangkit. Si Wuya tampak seperti sebelumnya. Percaya diri dan bahkan sedikit sombong. Tidak peduli apa yang terjadi, matanya selalu penuh percaya diri. Keyakinannya seperti Yu Sangrong ketika Yu Sangrong menghadapi lawan-lawannya. Meskipun si Wuya sekarang lemah seperti semut, kepercayaan dirinya bisa mengguncang gunung dan laut. Lu Zhou menghela nafas pelan. Dia pikir mungkin itu adalah kesalahan untuk mencoba dan mengubah kepribadian si Wuya. Bagaimanapun, si Wuya memiliki hak untuk menjadi sombong. Setelah dia kembali ke tempat duduknya, dia menuangkan 2 cangkir teh sebelum dia menunjuk ke kursi di seberangnya dan bertanya, apakah kamu berencana untuk berlutut di tanah dan berbicara denganku? Dengan itu, si Wuya pindah untuk duduk di seberang Lu Zhou dengan ekspresi canggung. Lu Zhou mendorong secangkir teh ke si Wuya. Aku tidak layak, kata si Wuya. Oh, lalu apakah kamu layak ketika kamu masih muda? Lu Zhou bertanya sebelum dia berkata, ini adalah paviliun langit jahat. Disitulah Anda makan, minum, buang air besar, dan tidur. Petik 2. Si Wuya menggelengkan kepalanya. Dia lupa bahwa Evil Sky Pavilion adalah tempat dia dibesarkan. Bertahun-tahun berlalu hanya dalam sekejap mata, dan dia tidak tahu bagaimana dia menjadi seperti ini. Lu Zhou tidak bertanya tentang kebangkitan si Wuya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan 2 bola cahaya yang dilindungi oleh segel energi dan menyerahkannya kepada si Wuya sambil berkata, ini adalah esensi darah Meng Zhang dan Jianbing. Bawa mereka. Si Wuya melihat 2 esensi darah dan dengan cepat meninggalkan tempat duduknya untuk berlutut di tanah lagi. Tuan baik hati. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa ratus tahun telah berlalu, tapi kamu masih sama. Apakah Anda sangat suka berlutut? Petik 2. Apakah kamu tahu siapa aku? Lu Zhou tiba-tiba bertanya. Lalu, kenapa kamu masih berani mendekati Ming Xin? Lu Zhou bertanya. Karena pengejaran Ming Xin sama dengan pengejaran master, jawab si Wuya. Seperti yang diharapkan, manusia semuanya sama. Bahkan Ming Xin tidak bisa menahan godaan hidup abadi setelah mencapai akhir dari jalur kultivasinya. Ming Xin juga tahu tentang saya. Lu Zhou bertanya. Si Wuya berkata, saya tidak yakin, tapi saya pikir dia seharusnya sudah menebaknya sejak lama. Lu Zhou melihat keluar jendela sebelum dia menghela nafas. Aku tahu itu. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dia menungguku untuk membuka jalan baginya. Lu Zhou memandang si Wuya dan bertanya, apa yang kamu lakukan untuk membuat Bai Zhaoju memperlakukanmu dengan sangat baik? Si Wuya menjawab dengan jujur, saya tahu Ximing adalah pulau yang hilang, dan saya membantunya untuk memperbaiki formasi kuno. Si Wuya menjelaskan, Ximing adalah salah satu dari 4 dewa surga. Untuk memperbaiki formasi,
kita membutuhkan kekuatan yang setara dengan itu. Saya memiliki kekuatan Dewa Api, dan saya tidak tahan jadi saya memberinya beberapa. Petik 2. Bagaimanapun, Ling Guang, burung vermilion, adalah salah satu dari 4 dewa surga. Lu Zhou memikirkan Jiang Aijian dan Li Yunzeng jadi dia berkata, Ling Guang akhirnya harus pergi. Setelah mendengar ini, Si Wuya bersujud dan berkata, tanpa izin Anda, saya secara resmi menerima Li Yunzeng sebagai murid saya. Terserah Anda untuk menerima murid atau tidak. Baik atau buruk, itu urusanmu sendiri, kata Lu Zhou. Terima kasih Tuan, Si Wuya berkata, sangat gembira. Lu Zhou bermaksud bertanya tentang kekosongan besar, tetapi ketika dia melihat bahwa kulit Si Wuya tidak terlihat terlalu bagus, dia berdiri dan berkata, ambil esensi darahnya dulu dan wariskan kekuatan Ling Guang. Akan ada waktu untuk membicarakan hal-hal lain nanti, yang paling penting adalah menyembuhkannya. Dimengerti, kata Si Wuya sambil memegang 2 tetes esensi darah di tangannya. Ketika Lu Zhou sedang berjalan melewati Si Wuya, dia berhenti dan berkata, gadis itu, Yong Ning, tidak buruk. Kemudian, Lu Zhou menepuk bahu Si Wuya sebelum dia meninggalkan paviliun selatan dengan tangan di punggungnya, kembali ke paviliun timur untuk mengaktifkan bagan kelahiran avatar biru. Setelah Lu Zhou pergi, Si Wuya menggaruk kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa maksud Tuan dengan itu? Pada saat ini, Zhu Honggong, yang bergegas masuk, berkata dengan ekspresi kecewa, kakak senior ke-7, saya tidak bermaksud mengkritik Anda, tetapi Anda biasanya sangat pintar jadi mengapa Anda begitu bodoh sekarang? Itu artinya Tuan menyetujui pernikahanmu. Jangan malu-malu, Zhu Honggong terkekeh dan berkata sambil mengacungkan jempol pada Si Wuya, kakak ipar muda dan cantik, lembut dan berbudi luhur. Kenapa kamu terlihat sangat tidak senang? Zhu Honggong bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Wuya menghela nafas dan berkata dengan sedikit melankolis, saudara muda ke-8, saya menghabiskan hampir 100 tahun tetapi gagal menghabiskan Anda semua. Apakah Tuan tidak senang? Zhu Honggong menyentuh dahi Si Wuya sebelum dia berkata, kurasa tidak. Kakak senior ke-7, tidak ada yang salah dengan otakmu, kan? Anda tidak dapat melihat mata guru karena dia tersenyum sangat lebar. Bagaimana dia tidak bahagia? Zhu Honggong dipenuhi dengan keinginan untuk memukul Si Wuya. Dia berkata, guru bahkan menuangkan secangkir teh untukmu. Kakak sulung dan kedua bahkan tidak menerima perlakuan seperti itu. Kakak junior ke-8, aku merasa jauh lebih baik setelah mendengarkanmu. Saya hanya khawatir Tuan memiliki arti lain yang tidak saya mengerti, kata Si Wuya. Hei, jangan gunakan hatimu yang jahat untuk mengukur hati tuannya, kata Zhu Honggong dengan sedikit ketidakberdayaan, beberapa hal tidak serumit yang kamu pikirkan. Saudara muda ke-8, kamu tampaknya menjadi lebih pintar, kata Si Wuya. Zhu Honggong berdeham, menyisir rambutnya ke belakang, dan berkata dengan agak bangga, kakak senior ke-7, sebenarnya, saya selalu pintar. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Kakak senior ke-7, Anda telah berubah. Sepertinya Anda telah belajar bagaimana mempertimbangkan orang lain dan berpikir dari sudut pandang mereka, kata Zhu Honggong sambil tersenyum. Setelah Si Wuya mengkonsumsi esensi darah Meng Zhang dan Jian Bing, 4 esensi darah bergema dan menciptakan energi yang beredar melalui tubuhnya dan 8 meridian luar biasa. Mereka marah meridian dan tubuhnya terus-menerus. Si Wuya, yang lemah seperti bayi, tumbuh lebih kuat dengan 4 esensi darah. 8 meridian luar biasa miliknya menjadi berkali-kali lebih kuat. Keesokan paginya, ketika Si Wuya membuka matanya, dia menemukan tubuhnya tertutup lapisan lumpur. Dengan nutrisi dari 4 esensi darah, 8 meridian luar biasa miliknya sangat kuat sekarang. Dia berkata, dipenuhi dengan pujian, esensi darah dari 4 dewa surga benar-benar menakjubkan. Salah satu alasan utama Si Wuya menyelidiki jemaat nihilis adalah untuk menemukan Jian Bing. Mungkin, dia bisa mengumpulkan 4 esensi darah, tetapi dia tidak punya waktu atau energi. Dia tahu keberadaan Fire Phoenix, Ziming, dan Meng Zhang, tapi keberadaan Jian Bing selalu menjadi misteri. Apakah kamu siap? Sebuah suara serak berkata dari luar paviliun selatan. Si Wuya menggelengkan kepalanya dan berkata, sejujurnya, aku belum siap. Seorang pria seharusnya tidak begitu bimbang. Tapi jika kita melakukan itu, kamu akan menghilang selamanya, kata Si Wuya. Saya sudah puas bahwa Dewa Api memiliki penerus. Selain itu,
Apakah Anda punya ide yang lebih baik dari ini? Petik 2. Ling Guang terus berkata, ini adalah senjatamu. Itu telah menyerap roh senjata dari Dewa Api sebelumnya, itu telah berhasil ditingkatkan ke kelas batal. Keturunan Dewa Api harus kuat. Dia harus memimpin klan Dewa Api untuk mengembalikan kejayaannya dan menjaga keseimbangan dunia. Sebagai penerus, kamu tidak boleh lemah. Seberkas cahaya terbang masuk dan mendarat di depan Si Wuya. Itu adalah senjatanya, Peacock Plume. Sekarang telah ditingkatkan ke kelas batal. Si Wuya memandangi Peacock Plume untuk waktu yang lama saat adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Dia mengingat adegan di mana tuannya menganugerahkan senjata kepadanya dan adegan di mana dia membunuh musuh-musuhnya dengan itu. Seolah-olah semuanya sudah ditakdirkan. Apakah semuanya sudah diputuskan sejak awal? Bab 1727 banding 1727. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak dapat diubah. Yang bisa dibalik semuanya adalah ilusi. Ling Guang tidak lagi memiliki keterikatan yang melekat pada dunia. Dia telah dipenjarakan di Gunung Halcyon selama 100.000 tahun, dan dia telah memikirkan banyak hal. Ling Guang seperti embusan angin saat dia muncul diam-diam di depan Si Wuya di Paviliun Selatan. Dia melepas topeng merah di wajahnya, mengungkapkan fitur jeleknya. Matanya menyala dengan tekad saat dia menatap Si Wuya dan berkata, mulai sekarang, kamu harus memakai topeng ini sendiri. Sebelum Si Wuya bisa berbicara, Ling Guang mengulurkan tangannya, dan Si Wuya melayang. Si Wuya tidak mampu menahan kekuatan tirani dan hanya bisa melayang tak berdaya di udara. Setelah itu, api mulai menyala. Keturunan Dewa Api dilahirkan untuk berteman dengan api, kata Ling Guang saat dia muncul di depan Si Wuya dan mendorong tangannya lagi. Sepasang sayap menyala muncul di punggungnya sebelum api di tubuhnya berubah menjadi benang merah cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan aliran energi tak berujung melonjak ke tubuh Si Wuya. Kamu, kata Si Wuya. Dia melihat tubuh Ling Guang perlahan hancur, kembali ke dunia. Dia tidak punya cara untuk membuat Ling Guang tetap tinggal. Bukannya Ling Guang tidak bisa hidup, tapi dia sudah bosan dengan segalanya. Dia bisa saja menggunakan teknik parasit atau kepemilikan, tapi dia menganggapnya sebagai penghinaan terhadap klan Dewa Api. Dia telah hidup terlalu lama. Hidup adalah sesuatu dengan merenungkan semua kehidupan seseorang. Filsuf besar berbicara tentang makna hidup sepanjang waktu, tetapi mereka tidak dapat mengubah nasib mereka yang sekarat. Si Wuya ingin membujuk Ling Guang, tetapi dia menyadari absurditas seorang pemuda yang mencoba berbicara tentang kehidupan dan artinya kepada dewa yang telah hidup lebih dari 100.000 tahun. Karena itu, dia memilih untuk diam. Begitu saja, dia diam-diam menerima hadiah Ling Guang. Kekuatan Ling Guang berubah menjadi sungai dan menyatu ke laut lepas. Dia memandang Si Wuya, yang tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, dengan kepuasan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi saat dia berkata, mulai sekarang, kamu adalah Dewa Api. Di Paviliun Timur Evil Sky Pavilion, Lu Zhou telah memasukkan mutiara jiwa surgawi Jian Bing ke dalam teratai avatar biru. Dia melihat avatar biru yang tidak bisa dipahami karena sifatnya yang tidak terkendali. Harus dikatakan bahwa 100 tahun menempa jurang sangat berguna dan kekuatan jurang terlalu kuat. Dia tidak lagi merasakan sakit saat mengaktifkan bagan kelahiran avatar biru. Apalagi dengan avatar emas, fondasinya sangat bagus dan stabil. Dia baru saja membentuk cakram cahaya pertama avatar emas, dan sekarang, dia mengaktifkan bagan kelahiran ke-23 avatar birunya. Suara renyah terdengar di udara. Lu Zhou melihat mutiara jiwa dewa tenggelam ke kursi teratai dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkannya. Lu Zhou mengangguk. Aktivasi sudah memasuki tahap selanjutnya. Dia bangkit. Sekarang mutiara jiwa surgawi telah memenuhi tujuannya, dia harus menemukan seseorang untuk mengembalikannya. Lu Zhou mengirim transmisi suara ke Zhu Honggong. Ketika Zhu Honggong datang, dia bertanya, di mana Jiang Aijian? Tuan, dia pergi menemui Kaisar Putih, jawab Zhu Honggong. Awalnya, Lu Zhou berencana mengirim Zhu Honggong untuk mengembalikan mutiara jiwa suci ke Jianbing. Namun, Zhu Honggong bukanlah yang paling berhati-hati, dan Ming Shiyin tidak ada. Oleh karena itu, Jiang Aijian adalah pilihan terbaik. Lu Zhou bertanya, bingung, dia belum kembali. Itu benar, jawab Zhu Honggong. Setelah memikirkannya sejenak, Lu Zhou berkata, baiklah, karena dia tidak ada di sini, kamu bisa pergi.
Ini adalah mutiara jiwa surgawi dari Master Kultus dari Jemaat Nihilis. Kirim kembali ke reruntuhan kuno. Zhu Honggong menangkap mutiara jiwa surgawi yang Lu Zhou buang dan berkata, sedikit sedih, Tuan, saya sebenarnya cukup andal dalam menangani masalah seperti ini. Baiklah, aku percaya padamu, kata Lu Zhou. Aku berjanji untuk menyelesaikan misi, kata Zhu Honggong. Dia menyingkirkan mutiara jiwa surgawi, berbalik, dan meninggalkan paviliun langit jahat ke reruntuhan kuno. Ketika hampir keesokan harinya, Zhu Honggong tiba di tembok kuno. Karena ini adalah kedua kalinya di sini, dia jauh lebih akrab dengan jalannya. Para anggota jemaat nihilis dengan hormat menyambutnya dan membawanya ke aula pertemuan. Begitu Jianbing menerima berita itu, dia bergegas ke aula pertemuan. Ketiga pemimpin sekte itu sama. Setelah Zhu Honggong meletakkan mutiara jiwa surgawi di tangan Jianbing, dia berkata, Tuanku memerintahkanku untuk mengembalikan ini padamu. Sekarang mutiara jiwa surgawi dikembalikan kepadanya, Jianbing sangat bahagia dan bersyukur sehingga dia mulai meneteskan air mata. Dia berkata, yang tidak suci benar-benar hebat. Aku sangat malu pada diriku sendiri. Zhu Honggong memandang Jianbing dan berkata dengan sedikit bangga, itu wajar. Jianbing menyeka air matanya dan berkata kepada Zhu Honggong sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu benar-benar murid yang tidak suci? Tentu saja, aku membawakanmu mutiara jiwa surgawi, bukan? Bagaimana bisa palsu? Kata Zhu Honggong. Anda benar, kata Jianbing. Kemudian, dia pindah untuk berdiri di samping Zhu Honggong dan meletakkan tangannya di bahu Zhu Honggong sebelum dia melanjutkan berkata, saudaraku, ini takdir. Kita ditakdirkan. Berangkat, berangkat. Saya tidak suka pria. Kamu mesum. Zhu Honggong memprotes saat dia mendorong Jianbing pergi dengan sekuat tenaga. Jianbing tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak dapat menahannya, saya tidak dapat menahannya. Ketika saya melihat bakat yang luar biasa, saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Mohon maafkan saya. Zhu Honggong merasa geli. Sanjunganmu tidak buruk. Jianbing mengerutkan kening dan berkata dengan serius, bagaimana bisa? Sanjungan biasanya bohong, tetapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Anda tidak dapat membingungkan keduanya. Petik 2. Zhu Honggong melebarkan matanya dan berkata, kamu benar. Tuan Kultus benar, ketiga pemimpin sekte itu menggema. Kemudian, Jianbing bertanya dengan suara rendah, bagaimana kabar yang tidak suci baru-baru ini? Saudaraku, di masa depan, kamu harus mengucapkan kata-kata yang baik untukku di depan Tuan yang tidak suci, kata Jianbing. Tiga pemimpin sekte bergema lagi, itu benar, katakan dengan baik. Baiklah, baiklah. Ah, saya diikat terakhir kali sehingga tangan dan kaki saya masih sakit, kata Zhu Honggong sambil menyentuh bahunya dengan ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Jianbing segera melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, tunggu apa lagi? Tiga pemimpin sekte mengerti dan segera memukul bahu dan kaki Zhu Honggong. Di Pulau Hilang bagian timur, Bai Zhaoju dan Jiang Aijian mengobrol dengan gembira. Qi Sheng, sudah lama sejak kamu kembali ke Pulau yang Hilang. Saya sangat berharap Anda bisa tinggal beberapa hari, kata Bai Zhaoju. Jiang Aijian menghela nafas dan berkata, Yang mulia, tidak perlu seperti ini. Tidak sulit untuk datang ke sini dari Great Void. Di masa depan, saya akan mengunjungi lebih sering. Petik 2. Itu akan sangat bagus, kata Bai Zhaoju. Setelah beberapa saat, dia terus berkata, aku mengikuti rencanamu dan menjaga Ye Tianxin dan Zhao Yue. Sekarang setelah mereka menjadi komandan, apakah Anda yakin mereka akan dapat memahami Dao besar? Petik 2. Jiang Aijian menjawab, jika saya tidak percaya diri, mengapa saya membiarkan mereka menjadi komandan? Bai Zhaoju mengangguk dan menghela nafas lega. Kemudian, dia memikirkannya sejenak sebelum dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Qi Sheng, karena aku menyelamatkan hidupmu, katakan padaku dengan jujur, apa tujuanmu melakukan semua ini? Jiang Aijian tercengang. Dia tidak mengharapkan pertanyaan ini dari Bai Zhaoju. Dia bertanya-tanya bagaimana si Wuya akan menjawab pertanyaan ini jika si Wuya ada di sini. Setelah beberapa saat, dia berkata, The Great Void akhirnya akan runtuh. Bai Zhaoju tidak terkejut. Sebaliknya, dia berkata sambil menghela nafas, yang tidak suci benar-benar tidak menyerah. Pada saat ini, Jiang Aijian merasakan gerakan dari salah satu jimatnya.
Dia mengeluarkannya dan menyalakannya. Sebuah proyeksi muncul di depan duo segera. Setelah melihat orang dalam proyeksi, Jiang Eijian bertanya sambil tersenyum, "Nona Hua, ada apa?" Hua Zhenghong memandang Bai Zhaoju, yang berada di sebelah Qi Sheng, sebelum dia berkata, "Perawan suci Xie berkata bahwa kamu pergi ke reruntuhan kuno untuk membantunya mencari alu penekan surga. Namun, banyak hari telah berlalu sejak itu, dan Anda belum kembali. Ternyata, Anda bersama Kaisar Putih." Petik 2. Kaisar Putih telah membantuku dengan sangat baik. Mengapa saya tidak bisa mengunjungi pulau yang hilang? Jiang Eijian bertanya. Tentu saja Anda bisa. Namun, alu penekan surga sangat penting. Anda harus segera membawanya kembali. Selain itu, karena komandan dari 10 aula telah dipilih, Anda harus cepat-cepat dan membiarkan mereka memahami dao besar. Jiang Eijian berkata, "Tidak perlu cemas. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Seperti kata pepatah, tergesa-gesa membuat sampah. Saya sudah menyampaikan kata-kata Kaisar Besar. Harap berhati-hati," kata Hua Zhenghong. "Tolong sampaikan pesanku kepada Kaisar Besar. Aku akan menyelesaikan tugasku sebelum langit runtuh." Hua Zhenghong hanya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian tangannya, proyeksi itu menghilang. Bai Zhaoju bertanya dengan senyum tipis, "Apakah kamu tidak takut pada Hua Zhenghong?" Jiang Eijian berkata tidak setuju, "Meskipun dia makhluk tertinggi, itu tidak berarti bahwa saya harus takut padanya." Bai Zhaoju melihat ke laut dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Itu karena kamu tidak mengerti dia. Hua Zhenghong pernah menjadi murid bangga dari yang tidak suci. Dia sangat tidak terduga. Bahkan yang tidak suci tidak bisa mengendalikannya saat itu. Apakah menurutmu Mingxin menahannya di sisinya karena kekuatannya sendiri?" Bai Zhaoju bertanya. "Oh, saya ingin mendengar lebih banyak. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten tidak standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin." Bab 1728-1728. Kaisar Putih berkata dengan percaya diri, "Apa yang dapat dilakukan oleh 4 tertinggi kuil suci, 10 aula dapat dilakukan, para Templar dapat melakukannya, dan banyak orang dapat melakukannya. Namun, 4 tertinggi memiliki satu hal yang tidak dimiliki orang lain. Mingxin ingin semua orang di Great Void tahu bahwa dia lebih mampu daripada yang tidak suci. Dia ingin menunjukkan bahwa 4 agung yang dulu nakal itu patuh padanya tidak seperti yang tidak suci." Jiang Eijian tidak mengharapkan ini. Dia terkekeh dan berkata, "Setelah mendengarkan Yang Mulia, sepertinya memang begitu. Mereka memang sangat patuh, tapi itu hanya di permukaan." Bai Zhaoju sedikit mengejek dan berkata dengan tidak setuju, "Mingxin memiliki kelemahan fatal sepertimu. Terlalu percaya diri dan sombong," kata Bai Zhaoju. "Saya tidak setuju," kata Jiang Eijian sambil tersenyum, "keyakinan datang dari kekuatan. Saya berhak untuk percaya diri. Hanya mereka yang tidak mengenal saya yang menganggap saya sombong. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi katak yang hidup di sumur. Mereka tidak bisa melihat luasnya langit, bintang, matahari, dan bulan. Mereka pikir petak langit yang mereka lihat dari mulut sumur lebih besar dari segalanya, jadi mereka pikir aku sombong." Setelah mendengar ini, Bai Zhaoju terkekeh dan bertanya, "Apakah kamu memarahiku?" "Saya tidak berani. Saya percaya Yang Mulia setuju dengan saya," kata Jiang Eijian. Bai Zhaoju tidak marah. Sebaliknya, dia menghela nafas dan berkata, "Kamu memang mampu. Saya tidak berpikir Anda sombong." Petik 2. "Terima kasih atas pujian Anda, Yang Mulia," kata Jiang Eijian. "Karena kamu bersikeras untuk pergi, aku tidak akan menahanmu. Setelah kembali ke Great Void, berhati-hatilah terhadap 4 Supremes, terutama Hua Zhenghong," kata Bai Zhaoju. Dengan itu, dia mengeluarkan jam pasir waktu dan menyerahkannya kepada Jiang Eijian. Jiang Eijian melirik jam pasir waktu sebelum dia menyimpannya. Kemudian, dia melihat pegunungan yang hijau, langit biru, awan putih, dan air yang jernih sebelum dia menghela nafas panjang dan terbang, meninggalkan pulau yang hilang. Setelah terbang selama 15 menit, Jiang Eijian tiba di karang tempat lorong rahasia berada. Dari sini, Lost Island tampak seperti garis vertikal. Tepat ketika Jiang Eijian hendak pergi, dia mendengar suara yang mendominasi berkata, "Komandan Qi Sheng, silakan ikut kami."
Jiang Aijian mengangkat kepalanya dan melihat lebih dari 10 pembudidaya mengenakan baju besi hijau di udara. Dia tidak merasakan gerakan apapun sehingga pihak lain pasti telah menyergap selama beberapa waktu. Templar, Jiang Aijian terkekeh. Apakah Yang Mulia mengirimmu ke sini? Para pembudidaya dengan baju besi hijau ini adalah para Templar Kuil Suci. Mereka diciptakan 100.000 tahun yang lalu. Mereka awalnya di bawah komando Ming Xin, tetapi kemudian, dia mengizinkan 4 tertinggi untuk memerintahkan mereka. Selama 10 tahun terakhir, misi mereka terbatas pada berpatroli di berbagai tempat, dan mereka jarang melihat tindakan apapun. Dikatakan bahwa ada banyak ahli di antara para Templar. Mereka secara pribadi dipersiapkan oleh Ming Xin dan hampir bisa dianggap sebagai muridnya. Mungkin, Ming Xin takut mengulangi kesalahan yang tidak suci, dia tidak menerima murid secara resmi. Terlepas dari itu, di mata 10 aula, selain dari 4 tertinggi, kekuatan inti kuil suci adalah para Templar. Pemimpin Templar disebut Shizong. Dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin kuil suci dan juga sedikit orang yang bisa berbicara dengan Ming Xin. Kamu tidak perlu tahu alasannya, ikut saja dengan kami, kata Shizong tanpa ekspresi. Jiang Aijian menggelengkan kepalanya. Sayangnya tidak. Saya telah diperintahkan oleh Yang Mulia untuk membantu para komandan baru. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan sehingga saya tidak bisa pergi dengan Anda. Petik 2. Shizong mengerutkan kening. Komandan Kiseng, kata-kata saya adalah kata-kata Yang Mulia. Oh. Jiang Aijian memandang Shizong dan berkata, tapi intuisi saya mengatakan sebaliknya. Apakah itu penting atau tidak, kata Shizong. Dia sepertinya mengira bahwa pihak lain tidak akan dengan mudah mematuhinya. Dia melambaikan tangannya. Lebih dari 10 Templar segera mengepung Jiang Aijian. Jiang Aijian tersenyum. Jika Yang Mulia tahu tentang ini, bagaimana dia akan menghukummu? Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Komandan Kiseng, kata Shizong. Kamu telah melanggar 2 tabu, kata Jiang Aijian sambil menggelengkan kepalanya. Para Templar tahu bahwa kultivasi Kiseng sangat tinggi sehingga mereka tidak berani gegabah, dan mereka sangat berhati-hati. Pertama, Anda adalah perpanjangan tangan Yang Mulia. Tidak peduli siapa yang menyihir Anda, dia akan dihukum berat. Kedua, Anda tidak mengerti pentingnya para komandan di hati Yang Mulia. Terus terang, seluruh hidup Anda tidak cukup untuk membayar kesalahan Anda, kata Jiang Aijian. Shizong tahu Kiseng sangat fasih sehingga dia secara mental mempersiapkan dirinya untuk tidak membiarkan kata-kata Kiseng memengaruhinya. Sayangnya, dia masih terpengaruh oleh kata-kata itu. Dia melambaikan tangannya, marah, dan berkata, lakukan. 10 Templar tampak seperti meteor saat mereka bergegas menuju Jiang Aijian, bertekad untuk menjatuhkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Jiang Aijian turun tiba-tiba. Lebih dari 10 segel energi ditembakkan. Jiang Aijian hanyalah Daosein tahap akhir. Biasanya, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, dia sendiri tidak bisa mengalahkan Shizong dan 10 Templar. Dengan demikian, dia hanya bisa melarikan diri. Hanya dengan satu gerakan, Jiang Aijian menghindari lebih dari 10 segel energi dan dengan cepat bergegas menuju pulau yang hilang. Selama dia kembali ke sisi Bai Zhaoju, dia akan aman. Aneh. Shizong sedikit mengernyit saat dia menatap Jiang Aijian dengan bingung. 10 Templar tidak bisa dianggap enteng, dan mereka bereaksi dengan cepat, mengejar Jiang Aijian. Ruang mulai beriak dan berputar. Masing-masing Templar memegang bendera formasi di tangan mereka dan mulai mengibarkannya di udara. Bendera formasi spasial. Jiang Aijian tercengang. Dia tahu dia dalam masalah sekarang dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melarikan diri. Dengan sekejap, Shizong muncul di atas Jiang Aijian. Dia melihat ke bawah dan berkata, Komandan Kiseng, Anda tidak punya tempat untuk lari. Jiang Aijian berkata sambil tersenyum, terlalu dini bagimu untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Pedang energi terbang keluar sebelum membelah menjadi pedang energi yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke segala arah. Teknik pedang. Shizong bahkan lebih bingung. Setelah Shizong dengan cepat sadar kembali dan berkata, aku melebih-lebihkanmu. Kemudian, dia berkata kepada yang lain, masuk ke formasi. Daerah dalam radius 10 mil menjadi wilayah Templar hanya dalam sekejap. Mereka bergerak dengan mudah, masing-masing menempati 10 arah yang berbeda. Kemudian, celah muncul di ruang di depan mereka seperti pintu.
Pembentukan bendera selesai. Hanya dalam beberapa saat, pedang energi dilahap oleh celah spasial dan menghilang. Para Templar menembakkan sinar cahaya segera setelah itu. Sinar cahaya melesat dalam garis lurus, merobek ruang. Jiang Aijian mengelak ke kiri dan ke kanan. Semakin banyak Shizong menyaksikan, semakin dia merasa asing. Dia berkata, Komandan Qiseng, bawahanmu mampu mengalahkan penjinak binatang. Aku tahu kekuatanmu jauh di atas dia. Berhenti menyembunyikan kekuatanmu. Harga meremehkan Templar tidaklah kecil. Jiang Aijian mengutuk dalam hati, F***. Kenapa aku masih menyembunyikan kekuatanku saat ini? Aku sudah menunjukkannya sejak lama. Jiang Aijian terus menghindari serangan secepat yang dia bisa. Dia sangat cepat sehingga orang biasa akan kesulitan melihatnya. Tiba-tiba, berkas cahaya melesat lebih cepat dari sebelumnya. Salah satu berkas cahaya akhirnya mengenai Jiang Aijian. Darah dan kinya langsung melonjak. Dia merasa seolah-olah jantungnya dicabut dari dadanya karena kekuatan hukum. Rasa sakit itu menyiksa dan tidak seperti apapun yang dia rasakan sebelumnya. Shizong menggelengkan kepalanya. Saya tidak paham. Dengan kemampuan Anda, apa yang Mulia lihat dalam diri Anda? Hanya benih kekosongan besar. Sinar cahaya lain menghantam Jiang Aijian, menyebabkan dia mendengus kesakitan. Dia tahu dia harus segera pergi. Tepat ketika seberkas cahaya lain hendak menyerangnya, dia membawa Dragon Song, yang paling dia banggakan, keluar dan memegangnya di depannya. Dia didorong kembali dengan ledakan keras sebelum dia berputar menggunakan kekuatan itu. Kekuatan Dao meledak, dan dia berputar, menyapu Dragon Song keluar dan meninggalkan celah di ruang. Tepat ketika Jiang Aijian mengira dia menemukan celah, Shizong berkata, terlalu lambat. Shizong melambaikan tangannya, menghancurkan ruang. Gelombang kejut mengaduk air laut, dan dinding air naik ke langit. Shizong berkedip lagi. Sayang sekali aku sedang terburu-buru, dan aku tidak bisa bermain denganmu. Shizong bertindak secara pribadi dan dengan mudah melewati berkas cahaya sebelum dia tiba di depan Jiang Aijian. Dia melepaskan segel telapak tangan untuk meraih Jiang Aijian. Pada saat kritis, Jiang Aijian mengeluarkan item dan berteriak, bekukan. Objek meledak dengan busur listrik biru yang menyebar ke segala arah. Shizong berseru kaget, jam pasir waktu. Jam pasir waktu membekukan Templar dengan segera. Jiang Aijian mengambil kesempatan itu dan terbang menuju pulau yang hilang. Dengan kultivasinya sebagai Saint Dao, sudah ajaib bahwa dia bisa mengaktifkan Hourglass of Time. 2 detik yang berhasil dia beli untuk dirinya sendiri memungkinkan dia untuk meninggalkan jangkauan formasi bendera. Dia terbang dengan kecepatan tinggi menuju Lost Island segera setelah dia meninggalkan jangkauan formasi bendera. Setelah pulih, Shizong melihat ke ruang kosong dan cahaya di kejauhan sebelum dia berkata, turunkan dia apapun yang terjadi. 10 Templar tampak seperti bintang jatuh saat mereka mengejar Jiang Aijian dan menyerang dengan sekuat tenaga. Shizong adalah yang tercepat. Dia terus menggunakan hukum ruang untuk memperpendek jarak di antara mereka. Jiang Aijian mengepalkan jam pasir waktu saat dia melihat ke belakang. Dia mengutuk dalam hati, sialan. Mengapa antek-antek ini bekerja begitu keras? Jika bukan karena jam pasir waktu, Jiang Aijian tahu dia akan selesai lebih awal. Pada saat yang sama, dia menyesali kelalaiannya. Bai Zhaoju telah memperingatkannya untuk berhati-hati terhadap Hua Zhenghong, tetapi dia masih terjebak dalam perangkapnya ketika dia pergi. Hua Zhenghong. Dengan pemikiran ini, Jiang Aijian berbalik dan bertanya, apakah Hua Zhenghong menyuruhmu melakukan ini? Kecepatan Shizong sangat cepat. Begitu suaranya jatuh, dia sudah menyusul Jiang Aijian. Dia mendorong tangannya ke bawah, berniat untuk menjatuhkan Jiang Aijian dengan satu gerakan. Ketika serangan yang mengandung kekuatan Dao hendak mendarat di Jiang Aijian, air laut tiba-tiba melonjak. Air laut naik ribuan kaki dengan kecepatan kilat. Jiang Aijian dengan cepat ditelan oleh air, dan ketika segel telapak tangan mendarat, secara ajaib ditelan oleh air laut. Setelah itu, air laut melesat ke segala arah, mengabaikan hukum ruang angkasa dan membuat para Templar terbang kembali. Para Templar memanifestasikan avatar mereka satu demi satu, melawan kekuatan misterius laut. Mereka terpaksa mundur cukup lama sebelum air laut akhirnya turun. Siapa ini? Shizong bertanya dengan sungguh-sungguh setelah dia melirik ke laut dan melihat ke kejauhan. Suara yang dalam dan kuat segera terdengar dari kedalaman laut. Kamu tidak diterima di sini. Enyah. Shizong melihat ke laut.
Dia tidak tahu siapa atau apa yang telah berbicara. Dia berpikir bahwa itu kemungkinan adalah binatang laut yang kuat, jadi dia berkata, "Yang mulia, Kaisar Besar Mingxin, selalu berhubungan dengan Kun. Di samudera tak berujung timur, semuanya milik Kun. Kamu siapa?" Aku berkata, tersesat, suara dari kedalaman lautan berkata tanpa emosi. Ekspresi Shizong berubah serius ketika dia bertanya-tanya dalam hati, siapa atau apa itu? Bahkan Kun tidak berani membuat musuh keluar dari Yang Mulia. Siapa yang begitu berani melakukannya? Setelah berpikir sejenak, Shizong berkata dengan nada mengancam, Kaisar Besar Mingxin telah memerintahkan agar Komandan Qi Sheng dibawa kembali. Gelembung-gelembung mulai muncul di permukaan laut. Kata-kata Shizong sepertinya membuat marah pihak lain. Shizong segera mengangkat tangannya dan berkata kepada yang lain, mundur. Para Templar mundur satu demi satu dan menaikkan ketinggian mereka. Bab 1729 banding 1729. Shizong memerintahkan para Templar untuk mundur ke kejauhan setelah dia melihat air laut yang bergelombang. Dia berdiri sendirian di depan yang lain dengan ekspresi dingin di wajahnya. Kemudian, dia berkata, "Aku tahu siapa kamu." Benda atau orang di laut tidak merespon. Airnya jernih, tapi kedalamannya gelap. Tiba-tiba, kolom air melonjak, membentuk es tajam yang diselimuti dengan ki primal yang kaya. Itu menembak ke arah Shizong dengan kecepatan kilat. Shizong memanifestasikan astrolabenya dan memegangnya di depannya sebelum dia mundur 300 kaki. Astrolabenya diposisikan dengan sempurna. Para Templar lainnya dengan tenang menyebar dan memanifestasikan astrolab mereka juga, siap untuk melakukan serangan balik. Begitu Shizong memberi perintah, mereka akan menyerang binatang raksasa di laut. Shizong tidak memerintahkan para Templar untuk menyerang. Sebaliknya, dia berkata, kamu masih bisa meluncurkan serangan yang begitu kuat dari jarak seperti itu. Ziming, kamu sekuat dirimu 100.000 tahun yang lalu. Petik 2. Suara gemericik terdengar dari dasar laut. Dikatakan bahwa di antara 4 dewa surga, hanya Ziming saja yang mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Itu jauh dari Great Void, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. The Great Void hanya tahu bahwa itu ada di suatu tempat di timur samudera tak berujung. Namun, bahkan samudera tak berujung timur pun terlalu luas. Mencari Ziming akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dewa seperti Ziming tenggelam ke laut, bagaimana manusia bisa menemukannya? Shizong benar-benar tidak menyangka akan bertemu Ziming hari ini. Dia merasakan darah di tubuhnya melonjak gelisah saat dia berkata, Yang Mulia telah mencarimu selama bertahun-tahun, berharap kamu akan menjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Saya tidak berharap Anda berada di sini. Petik 2. Es jatuh, dan air laut berhenti bergelombang. Ziming tidak mengatakan apa-apa dan tidak terus menyerang. Setelah air laut tenang, Shizong mencari Jiang Eijian lagi. Di permukaan laut di kejauhan, dua sosok memandang para Templar dengan tenang. Kaki mereka melayang tepat di atas permukaan laut. Salah satunya adalah pemilik Pulau Hilang bagian timur, Bai Zhaoju, Kaisar Putih. Sosok lainnya adalah Jiang Eijian. Bai Zhaoju mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, para Templar tidak berpatroli di Great Void dan Unknown Land, mengapa mereka ada di sini di Lost Island? Ketika Shizong melihat Bai Zhaoju, dia mengungkapkan ekspresi penyesalan di wajahnya dan berkata, Yang Mulia telah meminta saya untuk mengawal Komandan Qi Sheng kembali. Saya harap Kaisar Putih tidak akan menghentikan saya. Petik 2. Bai Zhaoju berkata, bahkan jika Mingxin ada di sini, dia harus berbicara denganku dengan benar. Anda hanya seorang pemimpin Templar belaka, beraninya Anda bertindak sembrono di wilayah saya. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu? Shizong mengerutkan kening sebentar sebelum senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Kaisar Putih tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu salah, kata Bai Zhaoju sebelum dia mengetukkan ujung kakinya dengan ringan ke permukaan air. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai menyerang para Templar. Tidak heran Ziming telah menghilang. Penampilan Bai Zhaoju sudah lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan. Selain itu, Ziming saat ini tidak cocok untuk pertempuran. Bai Zhaoju tiba di depan Shizong. Serangannya tajam dan ganas. Shizong bereaksi cepat dan buru-buru terbang kembali. Anjing laut palem berlayar di udara. Ketika mereka jatuh ke laut, dampaknya menyebabkan binatang laut dalam radius 100 mil berhamburan.
Bai Zhaoju menyerang 3 kali berturut-turut, dan Si Zong tidak tahan lagi. Napasnya tumbuh lebih dan lebih cepat. Hukum ruang dan hukum waktunya sedang ditekan. Kemudian 10 Templar melihat bahwa situasinya tidak benar sehingga mereka buru-buru pindah ke posisi masing-masing untuk menggunakan bendera formasi di tangan mereka untuk membantu Si Zong. Bai Zhaoju berkata dengan suara yang dalam, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bai Zhaoju melintas dan muncul di depan Si Zong lagi. Energi spasial bergejolak di tangannya seperti pusaran saat dia menyerang, merobek ruang di sekitarnya. Si Zong, yang hampir dilahap oleh energi spasial, buru-buru menggunakan kedua tangannya untuk membela diri. Dia meluncur kembali ke permukaan laut, membelah air laut dan memuntahkan darah. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah terbang sekitar 3.000 kaki ke belakang. Dia dengan cepat mengetuk ujung kakinya dan terbang menjauh dari permukaan laut. Bagaimanapun, laut adalah tempat paling berbahaya bagi manusia. Siapa yang tahu apa yang ada di kedalamannya? Langkah yang bagus, kata Si Zong dengan enggan. Dia tidak mau mengakui kekalahan. Bai Zhaoju perlahan bergerak maju sambil berkata, demi Mingxin, aku akan memaafkan kesalahanmu hari ini. Ketika Anda kembali, beritahu Mingxin bahwa gambaran yang lebih besar lebih penting. Si Zong ingin membalas, tetapi dia tahu itu tidak bijaksana. Dia hanya bisa memelototi Jiang Eijian dan berkata, Komandan Qiseng, cepat atau lambat Anda harus kembali ke Great Void. Dengan kata lain, Si Zong mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Jiang Eijian hari ini, tetapi akan ada banyak peluang di masa depan. Pada saat ini, lingkaran cahaya muncul di langit. Diameternya sekitar 3.000 kaki. Semua orang menoleh serempak. Avatar besar perlahan muncul dari lingkaran cahaya. Hanya makhluk tertinggi yang merupakan seorang Rune Master yang mampu melakukan hal seperti ini. Hanya beberapa makhluk tertinggi yang mampu membuka jalan dengan tangan kosong. Sebelum orang itu tiba, sebuah suara berkata, Yang Mulia, kuil suci harus membawa Komandan Qiseng kembali hari ini. Bai Zhaoju mengerutkan kening. Hua Zhenghong. Si Zong memimpin yang lain dan berseru, Salam, Nona Hua. Hua Zhenghong memandang Bai Zhaoju dan Jiang Eijian sebelum dia berkata, sebuah retakan telah muncul di Pillar of Destruction Sikia, dan itu bisa runtuh kapan saja. Kita membutuhkan Heaven Suppressing Alu untuk menstabilkan pilar. Aula Zongguang sesuai dengan pilar penghancuran Sikia jadi kita membutuhkan alu penekan surga di aula. Yang Mulia, saya tidak berpikir Anda ingin melihat pilar Sikia runtuh, bukan? Petik 2. Bai Zhaoju mengangkat alis. Pilar lain akan runtuh. Meskipun Bai Zhaoju tidak menyukai orang-orang di kuil suci, dia tidak ingin melihat Great Void runtuh. Emosinya agak rumit saat ini. Hua Zhenghong berkata, Komandan Qiseng, masalah ini sangat penting. Jiang Eijian berkata tanpa daya, alu penekan surga masih hilang. Bahkan jika saya kembali, tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2. Kamu telah mengumpulkan begitu banyak alu penekan surga. Bukankah itu untuk melindungi pilar? Aku sudah menjelaskan masalah ini kepada Kaisar Besar. Huang Zhenghong mengharapkan ini jadi dia tidak memikirkan masalah ini. Sebagai gantinya, dia pindah ke samping dan berkata, tolong. Bai Zhaoju berkata, saya menyelamatkan hidup Qiseng. Masih banyak yang ingin aku katakan padanya. Nona Hua, Anda harus kembali. Petik 2. Hua Zhenghong mengangkat suaranya dan berkata lagi, tolong. Binatang terbang muncul satu demi satu di langit. Lorong rahasia besar di langit belum ditutup, ini berarti Hua Zhenghong dapat menggunakannya untuk memaksa Bai Zhaoju mundur. Dia berkata dengan acuh tak acuh, untuk sementara saya bisa mengabaikan masalah Ximing. Kaisar Putih, apakah Anda benar-benar berniat untuk menghentikan kuil suci melakukan pekerjaannya? Bagaimanapun, Bai Zhaoju adalah seorang kaisar surgawi yang baru. Dia ragu-ragu setelah mendengar kata-kata ini. Kuil suci memiliki banyak metode, dan ini hanyalah puncak gunung es. Ini hanya sebagian kecil dari kekuatan kuil suci. The Great Void dipenuhi dengan para ahli, tetapi Mingxin adalah satu-satunya yang berdiri di atas segalanya. Di sisi lain, Qi Biaonu, Ling Weiyang, Xi Guangji, dan Bai Zhaoju, Kaisar Merah, Kaisar Azure, Kaisar Hitam, dan Kaisar Putih masing-masing, terpaksa meninggalkan Great Void. Selain itu, ada juga 10 aula Great Void. Pada saat ini, seekor binatang besar dengan 9 sayap muncul di langit.
Orang yang berdiri di punggungnya berkata dengan suara yang jelas, Nona Hua, tolong beri tahu kami. Hua Zhenghong mengangkat tangannya, memberi isyarat agar orang itu menunggu. Binatang bersayap 9 itu disebut naga surgawi bersayap 9. Itu adalah pembunuh Sein kuno. Statusnya tidak setinggi 4 dewa surga, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan 4 dewa surga. Tubuhnya berlubang dan keras, dan sepanjang tembok kota sepanjang 1000 mil. Matanya seterang bulan, dan sayapnya adalah kanopi surga. Bai Zhaoju menoleh untuk melihat Jiang Aijian. Sangat sulit baginya untuk menyerahkan Jiang Aijian kepada Hua Zhenghong. Namun, dia sepertinya tidak punya pilihan saat ini. Ziming adalah dasar dari pulau yang hilang. Dia mampu membuat kesalahan apapun. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Tiba-tiba, Jiang Aijian berkata dengan suara yang jelas, aku akan pergi bersamamu. Orang bijak tunduk pada keadaan, kata Hua Zhenghong dengan senyum sedikit puas, apakah kamu akan bertindak berbeda jika kamu tahu itu akan berakhir sama? Jiang Aijian melangkah maju. Bai Zhaoju menarik Jiang Aijian kembali dan berkata, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku bisa mencobanya. Jiang Aijian berkata sambil tersenyum, tidak perlu. Saya bisa menangani masalah kecil ini. Jiang Aijian terbang ke udara dan tiba di depan Hua Zhenghong. Begitu dia berhenti, para Templar segera mengepungnya. Hua Zhenghong mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, serahkan jam pasir waktu. Saya khawatir itu tidak pantas, kata Jiang Aijian. Item ini adalah tabu di Great Void. Hanya mereka yang dipilih secara khusus oleh kuil yang dapat menggunakannya. Mantan pemiliknya adalah penjinak binatang, Yueki. Yang berikutnya juga akan menjadi penjinak binatang buas, kata Hua Zhenghong sambil menunjuk ke naga surgawi bersayap 9, jam pasir waktu mampu membuat para pembunuh suci kuno seperti ini tunduk. Komandan Kiseng, kamu sangat cerdas, jangan bilang kamu tidak mengerti ini. Kemudian, setelah beberapa saat, Hua Zhenghong bertanya, oh, itu benar. Saya sangat penasaran, di mana Anda menemukan jam pasir waktu? Jiang Aijian menjawab sambil tersenyum, mengapa? Sebagai mantan muridnya, apakah Anda merasa bingung ketika melihat barang-barangnya? Senyum Hua Zhenghong langsung membeku setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, kurang ajar. Gelombang suara menyapu dan menyerang Jiang Aijian, menyebabkan dia terbang kembali. Dia dihentikan oleh 2 Templar yang berdiri di belakangnya. Setelah melihat ini, Bai Zhaoju berkata dengan jelas, jika kamu berani menyakitinya, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Hua Zhenghong mendidih karena marah saat dia melihat Jiang Aijian. Kiseng telah menyebutkan masalah ini lebih dari sekali. Dia telah mengejeknya berkali-kali, baik sengaja atau tidak sengaja. Di masa lalu, dia masih bisa mentolerirnya, tetapi masalah discahayanya yang rusak selama kompetisi komandan telah membuatnya marah hingga hari ini. Jiang Aijian menarik napas dalam-dalam sebelum dia tertawa dan berkata, oh, sepertinya aku tidak sengaja mengenai bagian yang sakit. Hua Zhenghong berkata dengan dingin, kamu bukan komandan Kiseng. Kaisar Putih, orang ini menyamar sebagai komandan Kiseng. Dia layak untuk dieksekusi. Hari ini, saya akan mengeksekusinya atas nama surga, kata Hua Zhenghong saat teratai merah muncul di tangannya. Bai Zhaoju berkata dengan marah, alasan yang luar biasa. Beraninya kau bertindak kurang ajar di depanku. Bai Zhaoju melesat ke langit saat avatarnya muncul. Avatar Kaisar Dewa menjulang di antara langit dan bumi, membelah ombak dan awan. Ketukan terbang dan penjinak binatang di langit mundur, kecuali naga surgawi bersayap 9. Itu berbalik dan melihat avatar Bai Zhaoju, siap menyerang. Hua Zhenghong memegang teratai merah dan menatap Jiang Aijian saat dia berkata kepada Bai Zhaoju, Kaisar Putih, perhatikan baik-baik. Teratai merah mendarat di Jiang Aijian. Teratai merah memotong topeng Jiang Aijian, memecahkannya. Bai Zhaoju mengerutkan kening ketika dia melihat wajah yang tidak dikenalnya. Dia bertanya-tanya dalam hati, siapa orang ini? Jiang Aijian tidak berharap untuk diekspos. Dia sedikit terkejut tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tersenyum dan bertanya, kapan kamu tahu? Hua Zhenghong menjawab, meskipun kamu mencoba meniru cara dia berbicara, itu masih sedikit kurang. Jiang Aijian merentangkan tangannya dan berkata, alasan ini tidak cukup. Cukup, kata Hua Zhenghong. Jiang Aijian tersenyum dan berkata, cukup.
Tujuan Anda adalah untuk membunuh saya terlepas dari apakah saya Qi Sheng yang asli atau bukan. Anda akan melabeli saya sebagai palsu dan membunuh saya. Bukankah itu benar? Suasana itu langsung berubah. Jiang Aijian melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berkata, untuk pergi ke masalah seperti itu untuk palsu, dia mendecakkan lidahnya sebelum melanjutkan berkata, untuk orang rendahan seperti saya untuk menerima perlakuan seperti itu, saya benar-benar tidak hidup sia-sia, bagaimanapun, saya sudah hidup cukup lama. Semua orang bingung. Mereka tidak mengerti kata-kata Jiang Aijian. Jiang Aijian mengeluarkan jam pasir waktu dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika kamu akan membunuhku, setidaknya aku harus berjuang secara simbolis, kan? Pada saat ini, jam pasir waktu mulai bergetar. Busur listrik biru samar menyapu ke sekeliling sebelum jam pasir waktu melesat keluar dari tangan Jiang Aijian. Jiang Aijian tertegun sejenak sebelum dia bergumam, "Oh, tidak. Aku sudah keterlaluan." Bab 1730, Menyingkirkan Pengkhianat 1. Jiang Aijian tidak hidup sia-sia selama ini. Setelah mati sekali, dia punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dia lahir dan dibesarkan di Istana Kekaisaran Gritian, tempat seperti dunia kultivasi di mana yang kuat memangsa yang lemah, jadi tidak ada yang tahu aturan bertahan hidup lebih baik daripada dia. Dia mahir dalam menangani segala macam masalah rumit, dan selama dia tidak bertindak sembarangan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Jiang Aijian tahu efek dari jam pasir waktu. Dengan bantuan Bai Zhaoju, jika dia bisa mengaktifkan jam pasir waktu, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikan masalah di depannya. Namun, dia tidak berharap Hourglass of Time terbang di luar kendali. Itu jelas berbeda dari ketika dia menggunakannya sebelumnya. Kekuatan yang menyelimuti Hourglass of Time sekarang jelas bukan miliknya. Busur listrik biru samar menutupi seluruh tempat dengan kecepatan yang tidak dapat dipahami ketika Jiang Aijian secara naluriah mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok muncul di atas semua orang sebelum semuanya membeku. Sebelum dia membeku, dia berpikir bahwa seseorang telah muncul dan mengendalikan segalanya. Air laut membeku. Hua Zhenghong, Xi Zong, dan 10 Templar membeku. Bai Zhaoju, yang memiliki kultivasi tertinggi di antara orang-orang yang hadir, juga berjuang dengan kekuatan tirani busur listrik. Hukum waktu tidak diragukan lagi salah satu hukum paling kuat yang pernah ada. Sosok di langit perlahan turun sebelum jam pasir waktu terbang ke tangannya. Kemudian, sambaran petir biru besar yang tak tertandingi menyerang, menangkap semua orang di tempat. Setelah itu, sosok itu muncul di depan Hua Zhenghong dan meluncurkan segel telapak tangan yang secara akurat mengenai dadanya. Bang! Jika Hua Zhenghong sadar, mungkin, dia akan merasa seolah-olah jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya ketika segel telapak tangan menghantamnya. Lu Zhou menyingkirkan jam pasir waktu. Itu tidak dapat digunakan tanpa batas waktu, dan itu tidak cukup untuk menangani semua orang ini sendirian. Waktu dilanjutkan. Guyuran. Hua Zhenghong jatuh ke laut. Bai Zhaoju, Jiang Aijian, Xi Zong, dan para templar secara naluriah menatap laut dengan heran dan bingung. Darah mewarnai permukaan laut menjadi merah hanya dalam beberapa saat. Pikiran Hua Zhenghong menjadi kosong saat rasa sakit yang tajam menyerangnya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Suatu saat, dia masih di langit, dan selanjutnya, dia jatuh ke laut yang dingin. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah tenggelam. Dia melihat cahaya yang semakin jauh sebelum dia memanifestasikan lotusnya. Berdengung. Kemarahan membanjiri hati Hua Zhenghong saat dia membentuk energi pelindung berbentuk kerucut di sekitar dirinya sebelum dia bergegas dan memecahkan permukaan air. Guyuran. Ketika Hua Zhenghong kembali ke langit, kemarahannya telah mencapai puncaknya. Dia masih tidak tahu siapa pelakunya tetapi sebelum air jatuh kembali ke laut, dia sudah mengeluarkan astrolabenya dan mulai menyerang. Nyonya Hua Zhenghong, yang sedang melampiaskan amarahnya, tidak menyadari bahwa semua orang menatap pendatang baru dengan kaget dan takut. Siapa yang begitu berani menyerang orang-orang di kuil suci? Sinar cahaya melesat keluar dari astrolabe Hua Zhenghong. Bang, 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 Lu Zhou melintas, dengan mudah menghindari sinar cahaya. Hah! Ketika penglihatan Hua Zhenghong pulih, dia secara singkat melihat bayangan di sampingnya dari sudut matanya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat segel palem besar jatuh seperti gunung. Ledakan. Segel telapak tangan mendarat di bahu Hua Zhenghong.
Dia tertangkap basah dan dikirim terbang. Dia merasa seolah-olah 8 meridian luar biasa miliknya diblokir. Pihak lain telah berhasil menyerangnya 2 kali. Saat dia terbang kembali, dia akhirnya melihat pihak lain dengan baik. Tuan Paviliun Langit Jahat. Mata Hua Zhenghong melebar, dan hatinya bergetar. Nyonya Hua, Shizong terbang dan menangkap Hua Zhenghong. Pada saat yang sama, 10 Templar terbang dan mengepung Lu Zhou. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya tetap tenang saat dia mengalihkan pandangannya ke semua orang. Dia jelas tidak khawatir sama sekali. Matanya dalam dan bersemangat saat dia menatap Hua Zhenghong dan berkata, "Kamu berani menyentuh orang-orangku." Bai Zhaoju dan Jiang Eijian, yang berdiri di belakang Lu Zhou, sangat gembira. Jiang Eijian berkata, "Jadi itu Senior Ji. Kamu membuatku takut sampai mati." Petik 2. Bai Zhaoju dengan cepat menyapa Lu Zhou dan berkata, "Kamu datang pada waktu yang tepat." Hua Zhenghong menunjuk Jiang Eijian dan berkata, "Kamu adalah Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat, tapi dia bukan Kiseng. Bagaimana dia milikmu?" "Jika saya mengatakan dia, maka dia," kata Lu Zhou tanpa ekspresi. Petik 2, petik 2. Hua Zhenghong mengingat 3 gerakan Lu Zhou di Cloud Domain. Dia sedikit tidak mau menghadapi ahli seperti itu. Di lubuk hatinya, dia pikir Lu Zhou sangat mirip dengan orang itu. Untuk alasan ini, dia telah kehilangan banyak udara yang mengesankan. Pada akhirnya, dia masih menguatkan sarafnya dan berkata, "Paviliun Tuan Lu, orang bijak tunduk pada keadaan. Kamu baru saja memasuki Great Void jadi kamu mungkin tidak tahu banyak tentang peraturannya." Lu Zhou mengangkat tangannya untuk menghentikan Hua Zhenghong sebelum dia berkata, "Diam." Hua Zhenghong tercengang. Lu Zhou memandang Hua Zhenghong dan bertanya, "Apakah kamu ingin melakukannya sendiri atau kamu ingin aku bertindak?" "Hah?" Hua Zhenghong bingung. "Hancurkan 2 light disk, dan aku tidak akan menganggapmu bertanggung jawab atas insiden hari ini. Dendam di antara kita akan diselesaikan di masa depan," kata Lu Zhou. Hanya Bai Zhaoju dan Jiang Eijian yang benar-benar mengerti arti kata-kata Lu Zhou. Bagaimanapun, mereka tahu Hua Zhenghong pernah menjadi murid yang bangga dari yang tidak suci. Tidak ada yang tahu secara spesifik apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin, sekarang setelah yang suci telah kembali, kebenaran akan terungkap. Hua Zhenghong masih berusaha bersikap sopan, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, dia melepaskan semua kepura-puraan dan berkata dengan dingin, "Saya pikir Anda berbakat dan bahkan merekomendasikan Anda kepada Kaisar Besar. Karena Anda tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, maka saya tidak perlu menahan diri." Petik 2. Bab 1731, Menyingkirkan Pengkhianat 2. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Hua Zhenghong terus berkata, "Ada banyak orang yang mengetahui identitasku di Great Void. Karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Putih, apakah dia tidak memberitahu Anda apa-apa?" Petik 2. Bai Zhaoju. Lu Zhou menghela nafas. Hua Zhenghong melambaikan tangannya. Para Templar mengeluarkan bendera formasi mereka lagi. Pada saat yang sama, naga surgawi bersayap 9 di langit meraung. Lu Zhou berbalik dan berkata, "Mundur." Bai Zhaoju mengangguk dan menarik Jiang Eijian sebelum dia mundur 3.000 kaki hanya dalam sekejap mata. Dia tahu darah akan menghujani samudera tak berujung segera seperti neraka di bumi. Begitu Bai Zhaoju dan Jiang Eijian mundur, tubuh Buddha emas muncul di sekitar Lu Zhou sebelum dia melangkah maju. Bang! 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 Para Templar menyerang dengan pedang dan pedang mereka secara serempak. Tubuh Buddha emas bersinar di sekitar Lu Zhou, dengan mudah menangkis semua serangan. Dia sama sekali tidak terluka. Setelah melihat ini, Shizong berkata dengan suara yang dalam, "Nyonya Hua, biarkan aku melakukannya." Shizong terbang keluar, tampak seperti seberkas cahaya hijau. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Hanya dalam beberapa saat, api hijau membakar di sekitar tangannya. Kemudian, tangannya bergerak untuk menyerang wajah Lu Zhou. Tepat saat serangan Shizong akan mendarat, jubah tanda Dewa Lu Zhou berkibar, dan jiwa naga kuno meraung. Tubuh Shizong langsung bergetar, dan gerakannya melambat. Dia tidak tahu kapan tetapi pada titik tertentu, segel telapak tangan besar sudah terbang ke arahnya. Ledakan. Shizong merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya kesakitan. Dia membalik di udara dan dikirim terbang kembali.
Hua Zhenghong terkejut. Seberapa menakutkan kultivasinya. Si Zong tidak yakin. Dia menstabilkan dirinya sebelum dia menembak seperti anak panah lagi saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Dia memuntahkan darah, membentuk naga merah darah. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Bantu aku." Dipahami. 10 Templar menjawab serempak. Mereka menyalurkan kekuatan formasi bendera ke Si Zong segera. Garis-garis cahaya memasuki tubuh Si Zong, meningkatkan kekuatannya dengan segera. Astaga, ruang di depan Si Zong mulai robek saat dia menembak ke arah Lu Zhou lagi. Lu Zhou mengeluarkan anem dalam bentuk perisai tanpa ekspresi. Bam! Ketika segel telapak tangan Si Zong bertabrakan dengan anem, Si Zong membeku. Bahkan dengan kekuatannya yang ditingkatkan, dia bahkan tidak bisa mendorong Lu Zhou setengah langkah ke belakang. Semua orang memandang Lu Zhou dengan kaget. Si Zong memelototi anem sebelum dia berkata dengan gigi terkatup, "Ini baru permulaan." Bis! Ruang mulai berputar dan beriak di sekitar Si Zong sebelum dia menyerang lagi. Pada saat ini, Hua Zhenghong berkata, "Jangan lupakan aku." Setelah itu, teratai merah jatuh di Lu Zhou. Dia memegang anem dengan tangan kanannya dan astrolabe dengan tangan kirinya. Ledakan. Mata Jiang Aijian melebar saat dia berseru, "Sialan. 2 lawan 1. Kapan Senior Ji menjadi begitu galak?" Petik 2. Bai Zhaoju mengangkat alis sebelum bertanya, "Apakah kamu tidak tahu identitasnya?" Jiang Aijian bingung. "Ya, tapi kekuatannya belum pulih ke puncaknya, kan? Belum sembuh." "Yah, kita akan mencari tahu apakah kita terus menonton. Jika dia mengalahkan Hua Zhenghong, maka dia harus memiliki setidaknya 7 dis cahaya." Petik 2. Tak lama kemudian, Hua Zhenghong mengeluarkan 1 dis cahaya. Lu Zhou mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pengkhianat, aku akan menyingkirkanmu hari ini." Si Zong dan para Templar tidak mengerti, tapi Hua Zhenghong mengerti. Dia langsung gemetar. Dia tidak mau menerima kenyataan ini, tetapi kata-kata ini mengguncang hatinya. "Tidak, saya menolak untuk percaya. Dia hanya mencoba menakutiku." Kekuatan dari Light Disc tiba-tiba meningkat saat Hua Zhenghong berkata, "Kamu menghancurkan Light Disc-ku saat itu. Hari ini, aku akan membalasmu untuk itu." Pada saat ini, tubuh Lu Zhou bersinar dengan cahaya biru redup. Saat rambutnya berkibar di udara, matanya bersinar dengan cahaya biru juga. Sekali lagi, jiwa naga kuno meraung. Busur listrik melintas di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat berkali-kali. Dia telah mengerahkan kekuatan dari lukisan itu dan memasuki keadaan yang tidak suci lagi. 4 inti kekuatan dalam teratai emas Lu Zhou memberinya kekuatan yang melonjak hanya dalam sekejap mata. Enyah! Lu Zhou mendorong anem keluar dengan keras. Ledakan. Segel energi di sekitar tangan Si Zong segera pecah, dan kekuatan tirani menabrak dadanya, menyebabkan dia muntah darah saat dia terbang kembali. Kemudian, Lu Zhou mengangkat tangannya dan meraih Light Disc milik Hua Zhenghong. Ruang di area itu berputar terus-menerus. Para Templar didorong mundur oleh kekuatan sisa saja. Hua Zhenghong, yang sangat akrab dengan karakteristik yang dimanifestasikan pada Lu Zhou, melebarkan matanya karena terkejut. Dia berkata dengan gemetar, Bagaimana mungkin kamu?" Hua Zhenghong benar-benar takut. Dia merasa seolah-olah hatinya telah direbut oleh kekuatan tak terlihat pada saat ini. Dia merasa tidak nyaman, dan bahkan bernapas menjadi sulit. Lu Zhou tetap acuh tak acuh. Dia mengabaikan pertanyaan Hua Zhenghong dan menarik piringan cahaya Hua Zhenghong ke bawah dengan tangan kosong. Retakan. Dis cahaya pecah. Hua Zhenghong mengeluarkan tangisan yang menyayat hati dan menarik cakram cahayanya yang rusak sebelum dia berbalik untuk melarikan diri. Dia berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, "Hentikan dia! Hentikan dia!" Ketika para Templar melihat Lu Zhou dalam keadaan yang tidak suci, ketakutan dari masa lalu menguasai mereka. Yang tidak suci. Apakah dia yang tidak suci? Yang tidak suci telah kembali. Para Templar melarikan diri ke segala arah. Lu Zhou melompat saat anem berubah menjadi bentuk pedang. Pedang energi sepanjang 3.000 kaki diselimuti anem saat Lu Zhou mengayunkannya ke segala arah. Para Templar yang melarikan diri ditebas oleh anem, yang telah dijiwai dengan kekuatan Dao Surgawi. Beberapa di antaranya bahkan terbelah menjadi 2. Yang terkuat di antara 10 Templar hanyalah seorang Sein Dao. Apalagi dia, bagaimana yang lain bisa menahan serangan Lu Zhou?
Pada saat ini, hanya Hua Zhenghong dan Shi Zong yang terluka parah, yang masih melarikan diri. Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi. Ditambah dengan efek dari keadaan yang tidak suci, kecepatannya sangat cepat. Bahkan Bai Zhaoju tidak bisa menangkap gerakan Lu Zhou. Dia berseru kaget, sangat cepat. Ketika Bai Zhaoju pulih, dia berkata kepada Lu Zhou, serahkan Shi Zong kepadaku. Setelah mendengar ini, Shi Zong berbalik dan memohon dengan suara gemetar, Kak Anda, yang mulia, tolong, tidak. Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Saya telah jauh dari kekosongan besar selama bertahun-tahun sehingga dunia tampaknya telah melupakan perbuatan saya di masa lalu, kata Bai Zhaoju. Berdengung, avatar Bai Zhaoju muncul lagi, menjulang di antara langit dan bumi saat menatap Shi Zong. Semua darah mengalir keluar dari wajah Shi Zong saat ini. Sementara itu, Lu Zhou sudah tiba di atas Hua Zhenghong. Dia berkata dengan suara yang syarat dengan jijik, binatang. Hua Zhenghong mengangkat kepalanya dan berseru, naga dewa bersayap 9. Naga surgawi bersayap 9 adalah satu-satunya harapan Hua Zhenghong untuk melarikan diri sekarang. Naga bersayap 9 terbang dan mengitari langit di atas Lu Zhou. Namun, Lu Zhou dengan tenang membuang token kekosongan besar. The Great Void Token melayang di udara dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Kemudian, Lu Zhou bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Ketika naga surgawi bersayap 9 melihat token kekosongan besar, ia terbang mengelilinginya 2 kali sebelum dengan cepat melarikan diri dan menghilang ke cakrawala. Mata Hua Zhenghong hampir keluar dari rongganya. Token Void hebat, kaulah yang membunuh Sui Ken. Lu Zhou melintas dan muncul di depan Hua Zhenghong. Dia menatapnya dengan mata birunya saat dia berkata, beraninya kamu berbicara padaku dengan cara ini. Lu Zhou dengan cepat meluncurkan segel telapak tangan. Hua Zhenghong mengangkat tangannya dan melepaskan segel telapak tangan untuk melawan serangan itu. Ledakan. Tanpa ketegangan, Hua Zhenghong dikirim terbang kembali saat dia memuntahkan darah. Dia benar-benar didominasi oleh rasa takut pada saat ini dan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat dia menyerang dengan gila-gilaan. Teratai merah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan mengelilingi Lu Zhou. Bang, 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 bang. Lu Zhou tidak bergerak sama sekali dan membiarkan Hua Zhenghong menyerang. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dia akhirnya bertanya tanpa nada, apakah kamu sudah selesai? Napas Hua Zhenghong tercekat. Lu Zhou memanifestasikan avatar birunya. Ledakan. Hua Zhenghong, yang telah terkena avatar biru, muntah berdarah tak terkendali. Bab 1732, mengumumkan kembalinya penguasa tertinggi ke dunia, 1. Dalam kekosongan besar, semua orang percaya bahwa kejatuhan yang tidak suci adalah pekerjaan kuil suci. Di bawah Panji menegakkan keadilan bagi surga, kuil suci bergabung dengan banyak pembudidaya, yang memiliki cita-cita yang sama, untuk memusnahkan yang tidak suci. Di antara mereka adalah mantan murid yang tidak suci, Hua Zhenghong. Hua Zhenghong adalah salah satu siswa yang paling dibanggakan oleh yang tidak suci. Dia tahu betul apa yang sang yang tidak suci, yang berdiri di puncak dunia, mencoba untuk mematahkan belenggu langit dan bumi, dan dia tahu mengapa dia begitu kuat. 100.000 tahun yang lalu, tidak ada yang percaya yang tidak suci akan berhasil. Kehidupan kekal terlalu dibuat-buat dan terdengar konyol. Bagaimana seseorang bisa hidup selamanya? Bahkan orang biasa yang tidak berkultivasi tahu bahwa semuanya akan kembali ke bumi pada akhirnya. Ini berlaku bahkan untuk mereka yang memiliki kultivasi tertinggi. Tidak peduli kekuatan atau status seseorang, seseorang pada akhirnya akan kembali ke surga dan bumi. Darah menyembur keluar terus-menerus. Hua Zhenghong merasa seolah-olah semua organ dalamnya telah hancur. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan ketakutan. Perasaan ini terlalu akrab, mereka sama 100.000 tahun yang lalu. Avatar biru, busur listrik, dan suara berderak dari listrik menghancurkan harapannya sepenuhnya. Dia tidak mengharapkan yang suci untuk berhasil. Itu adalah bentuk kekuatan paling murni di dunia. Itu adalah energi vitalitas paling primitif dan murni di dunia. Tidak, aku harus lari. Hua Zhenghong, yang masih muntah darah, berjuang sebelum dia mencoba melarikan diri lagi. Dia sengaja meludahkan darahnya ke teratai merah di udara. Di atas samudera tak berujung, teratai merah tampak seolah-olah tersapu oleh angin kencang.
Semakin banyak dari mereka mulai muncul. Mata Lu Zhou dipenuhi dengan penghinaan saat dia berkata, kamu mencoba melarikan diri dengan teknik pelarian spasial lotus darah. Setelah itu, Lu Zhou dengan santai membuang jam pasir waktu. Suara berderak terdengar di udara saat jam pasir waktu berputar di antara teratai merah. Sekali lagi, busur listrik biru samar menyapu, menutupi radius 10 mil, 100 mil, dan 1000 mil hanya dalam sekejap mata. Kaisar Besar Ming Xin, selamatkan aku. Hua Zhenghong berteriak secara naluriah. Tubuhnya bergetar begitu dia melihat jam pasir waktu. Suara Hua Zhenghong bergema di udara. Sayangnya, hanya keheningan yang menyapanya. Lu Zhou menggunakan kekuatan besar teleportasi, dengan mudah melewati teratai merah, dan tiba di depan Hua Zhenghong yang membeku. Dia menyerang dengan segel palem biru yang sepertinya mengandung kekuatan gunung. Air mata besar terbentuk di ruang segera dari kekuatan segel telapak tangan. Gemuruh. Hua Zhenghong seperti boneka yang rusak saat dia dikirim terbang kembali. Lu Zhou mengambil jam pasir waktu. Ketika waktu berlanjut, Hua Zhenghong merasakan sakit yang tajam dan intens di dadanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat dan berteriak ketakutan. Organ internalnya dihancurkan lebih lanjut. Setelah dia jatuh ke laut, dia berteriak dengan marah, naga dewa bersayap 9, tolong aku. Selamatkan aku. Bahkan bayangan naga dewa bersayap 9 tidak bisa terlihat. Siapa yang tahu kemana ia melarikan diri? Hua Zhenghong menggunakan seluruh kekuatannya dan berenang dengan sekuat tenaga, mencoba melarikan diri dengan sia-sia. Lu Zhou terbang dan memandang rendah Hua Zhenghong, yang berjuang untuk bergerak maju di laut. Terlepas dari kesulitan dan ketakutan di hatinya, Hua Zhenghong tidak menyerah untuk melarikan diri. Sayangnya, samudera tak berujung terlalu luas. Tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri di perairan terbuka. Sejauh mata memandang, hanya ada laut. Ketika dia mendongak dan bertemu dengan mata biru Lu Zhou, ketakutannya meningkat. Pada saat ini, Lu Zhou memanggil dengan suara yang dalam, Hua Zhenghong. Hua Zhenghong gemetar. Dia berhenti bergerak dan secara naluriah menjawab, ya. Jika kamu mau bunuh diri, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Lu Zhou melintas ke depan, semakin dekat ke Hua Zhenghong. Tangannya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan pada saat ini, siap untuk menyerang. Hua Zhenghong membeku. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Perbedaan kekuatan mereka membuatnya tidak berdaya. Matanya memerah saat dia memanggil dengan gemetar, di ambang air mata, Ge Guru. Lu Zhou memandang Hua Zhenghong tanpa ekspresi, emosinya tidak berfluktuasi sama sekali ketika dia bertanya, oh, kamu masih ingat bahwa aku adalah gurumu. Hua Zhenghong menggelengkan kepalanya berulang kali saat dia berkata, aku mohon, guru. Es cadangan, lepaskan aku. Makhluk tertinggi seperti Hua Zhenghong tidak memohon. Sayangnya, menghadapi lawan seperti itu, dia hanya bisa gemetar dan tunduk. Lu Zhou menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku membiarkanmu pergi, bagaimana aku bisa menghadapi diriku sendiri, orang-orang di dunia, dan anggota Grand Mystic Mountain yang meninggal tahun itu? Apakah kamu benar-benar akan membunuh semua orang? Hua Zhenghong bertanya. Lu Zhou menjawab tanpa nada, seseorang mungkin selamat dari bencana dari surga, tetapi tidak mungkin untuk selamat dari bencana yang disebabkan. Oke, Hua Zhenghong menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya secara bertahap tumbuh ditentukan saat dia menyesuaikan emosinya. Dia menutup matanya sebentar, dan ketika dia membukanya lagi, dia memanggil, guru. Diam? Lu Zhou memarahi sambil menunjuk padanya, hal sepertimu yang mengkhianati gurunya tidak layak. Tahun itu, saya tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Hari ini, aku akan menyingkirkanmu dan menjadikanmu contoh. Petik 2, petik 2. Hua Zhenghong menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan kesal, jadi apa? Bukankah kamu mengkultivasi kami untuk kentunganmu sendiri? Bab 1733, mengumumkan kembalinya penguasa tertinggi ke dunia, 2. Lu Zhou tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan Dao Surgawi di tangannya hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Hua Zhenghong tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya mereda, dia berteriak, kenapa? Kenapa kami harus menjadi batu loncatanmu? Keras kepala. Astaga, segel palem biru melesat ke arah Hua Zhenghong. Dia buru-buru menyilangkan tangannya di depannya. Ledakan.
Hua Zhenghong didorong mundur sekitar 3.000 kaki di laut saat dia mulai memuntahkan darah lagi. Lu Zhou membalik tangan kanannya, dan keramik berlapis ungu muncul. Astaga, sebuah energi beku menyapu, meliputi 100 mil. Seluruh tempat membeku hanya dalam sekejap. Bahkan laut pun membeku menjadi es. Tubuh Hua Zhenghong yang berlumuran darah terbungkus es. Matanya dipenuhi rasa sakit saat dia melihat ke langit. Lu Zhou mendarat di permukaan laut yang beku dan dengan santai berjalan ke depan sampai dia berhenti di depan Hua Zhenghong. Hua Zhenghong berkata, penuh dengan keputusasaan, mengapa? Mengapa kita harus dikorbankan supaya kamu bisa hidup selamanya? Kenapa? Lu Zhou berkata tanpa ekspresi, saya mengajari Anda metode kultivasi, dan saya mengajar dunia. Jangan bilang kamu pikir aku akan membunuh semua orang di dunia ini. Hua Zhenghong terkekeh seperti wanita gila. Setelah melihat ini, Lu Zhou melambaikan tangannya, dan gelombang energi menamparkan wajah Hua Zhenghong. Dia menatapnya dan bertanya, kamu masih bisa tertawa. Rasa sakit itu menyebabkan Hua Zhenghong segera berhenti tertawa. Kemudian, dia berkata dengan kesal, hidup abadi hanya hidup selama langit dan bumi. Langit dan bumi melahirkan segala sesuatu. Apa yang salah dengan hukum kekekalan? Jika ada kehidupan, ada kematian. Jika ada kematian, akan ada juga kehidupan. Mengapa ada kebutuhan untuk mengorek kekuatan jurang? Apa itu hidup abadi? Bisakah itu disebut kehidupan abadi ketika Anda ingin menggunakan kekuatan hidup kami untuk hidup selamanya? Petik 2. Lu Zhou mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu sebabnya kamu mengkhianatiku? Mata Hua Zhenghong memerah saat dia terus berkata, aku menolak untuk menerima takdirku. Kenapa harus saya? Setiap orang berhak untuk hidup. Jangan bilang bahwa Anda pikir hanya Anda yang memiliki hak untuk hidup. Anda mempelajari belenggu langit dan bumi, tetapi apakah Anda bahkan peduli dengan orang-orang di dunia? Anda kekurangan 4 inti daya. Jangan bilang kamu tidak berniat menggunakan kami berempat untuk menebus kekurangan inti kekuatan. Lu Zhou menamparkan Hua Zhenghong lagi dengan gelombang energi lainnya. Dia berkata dengan nada gelap, makhluk jahat. Berapa tahun Anda hidup? Sudah berapa lama Anda berkultivasi? Apakah kamu tidak tahu jalanku? Kenangan yang tidak suci muncul di benak Lu Zhou. Ada gunung, sungai, dan tanah dari zaman kuno. Pada saat itu, manusia tidak memiliki pakaian, bahasa, atau nama. Itu adalah era yang sunyi, itu primitif dan murni. Dia telah menyaksikan pertumbuhan segala sesuatu, naik turunnya kehidupan, berubahnya matahari dan bulan, dan berlalunya waktu. Lu Zhou bertanya, kamu pikir kamu siapa untuk berbicara seolah-olah kamu tahu segalanya di depanku? Petik 2, petik 2. Setelah beberapa saat, Hua Zhenghong tertawa lagi. Kamu pikir kamu tinggi dan perkasa, dan kebenaranmu adalah satu-satunya kebenaran. Namun, bukankah kamu masih jatuh 100.000 tahun yang lalu? Petik 2. Mata biru Lu Zhou berkilat saat dia berkata, kalau begitu, aku akan membiarkanmu melihat hari ini apakah aku jatuh atau tidak. Lu Zhou mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya biru. Retakan, dia meraih leher Hua Zhenghong dan dengan paksa menariknya keluar dari air yang membeku. Ketika Hua Zhenghong bertemu dengan mata biru Lu Zhou, sebuah pemandangan ajaib muncul, dia melihat pemandangan dari 100.000 tahun yang lalu. Dia adalah Grand Mystic Mountain yang agung, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Dia melihat banyak orang berlutut di depan yang tidak suci. Dia juga melihat kekuatan yang maha kudus dari jurang yang bisa menjungkirbalikkan gunung, matahari, dan bulan. Masa lalu terulang kembali, dan dia bahkan melihat dirinya sendiri. Ketika Hua Zhenghong masih muda, dia bergabung dengan Grand Mystic Mountain untuk berkultivasi. Ketika dia dewasa, dia berburu binatang buas di Great Void. Dia melihat adegan dirinya menjadi makhluk tertinggi dan membentuk cakram cahaya. Sebelum adegan-adegan yang mulia, dia melihat adegan-adegan ketika hari-harinya seperti lumpur. Adegan demi adegan melintas melewati mata Hua Zhenghong sebelum kesadaran muncul di benaknya. Dia tercengang. Ketika dia mencoba bernapas, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bernapas. Matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Hua Zhenghong, kamu tidak berbakti dan tidak patuh. Hari ini, aku akan menghukummu sampai mati. Lu Zhou mengencangkan cengkeramannya di leher Hua Zhenghong. Energi mencoba keluar dari tubuh Hua Zhenghong untuk mengusir Lu Zhou, tetapi itu sia-sia, dia dengan mudah menghancurkan energinya. Kemudian,
Dia mengangkat tangan kirinya dan mendorongnya keluar. Ledakan. Hua Zhenghong, yang benar-benar berlumuran darah, terbang kembali. Mungkin, karena penindasan fisik dan mental jangka panjang Lu Zhou dan kedatangan kematian, dia telah melupakan ketakutannya dalam keputusasaannya. Dia melepaskan energi vitalitasnya, yang bisa menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Hanya sebuah ledakan dari piringan cahaya yang berisi 300,00 tahun kehidupan yang menghancurkan. Orang bisa membayangkan kehancuran jika dia meledakkan semua dis cahayanya. Berdengung, berdengung, berdengung. 6 dis cahaya muncul satu demi satu di sekitar Hua Zhenghong dan berkembang dengan cepat. Kemudian, mereka melesat ke arah yang berbeda di atas samudera tak berujung. Wajah Hua Zhenghong berlumuran darah saat dia tertawa dan berkata, "Karena semuanya telah menjadi seperti ini, aku tidak bisa lagi kembali, Guru, selamat tinggal. Saya harap langkah terakhir saya akan memuaskan Anda." Petik 2. Ledakan. Saat cakram cahaya mulai meledak di langit, Hua Zhenghong memandang Lu Zhou yang diselimuti oleh tubuh Buddha emas. Setelah itu, avatar biru tiba-tiba bangkit dan menggendong Lu Zhou, membentuk perisai di sekelilingnya. Teratai biru di bawah kakinya dengan 14 daun berputar dengan cepat. Kemudian, teratai emas muncul di sebelah teratai biru. 36 bagan kelahiran di lotus emas menyala bersama dengan 27 bagan kelahiran di lotus biru. Jantung kehidupan Jianbing telah membantunya mengaktifkan 5 bagan kelahiran, meningkatkan jumlah bagan kelahirannya dari 22 menjadi 27. Segera setelah itu, sebuah cakram cahaya muncul. Dengan semua ini, Lu Zhou menahan ledakan itu. Petik 2, petik 2. Mata Hua Zhenghong melebar. Jantungnya berpacu liar di dadanya sebelum berhenti tiba-tiba. Laut beku hancur karena kekuatan ledakan segera. Air dari dasar laut naik seperti tsunami karena binatang laut lemah yang tak terhitung jumlahnya langsung terbunuh. Darah mewarnai laut menjadi merah hanya dalam sekejap. Daerah dalam jarak 30.000 kaki dari laut dipenuhi dengan bangkai binatang laut yang terpotong-potong. Ketika Ziming merasakan gangguan yang kuat, itu tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya, menyebabkan air laut semakin naik. Ketika orang-orang di Pulau Hilang melihat ombak yang menjulang tinggi di kejauhan, mereka merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Sementara itu, ledakan dari piringan cahaya tersapu, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bai Zhaoju melihat sekeliling dengan ekspresi tidak berdaya saat dia melihat gelombang kejut semakin dekat ke pulau yang hilang. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Sial, aku benar-benar tidak bisa melindungi nyawa kecilku. Jiang Aijian berkata. Kemarilah. Bai Zhaoju melintas ke sisi Jiang Aijian dan melindunginya. Kemudian, dia memanifestasikan avatarnya yang berdiri di depan mereka untuk melindungi mereka. Pada saat ini, Ziming mengeluarkan raungan marah. Formasi kuno di Lost Island langsung diaktifkan. Air laut membentuk dinding setinggi 100.000 kaki sebelum dibekukan oleh Ziming dan formasi kuno. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang kejut dan tsunami terhalang oleh tembok yang menjulang tinggi. Setelah waktu yang tidak diketahui, kedamaian akhirnya kembali ke samudera tak berujung. Di ujung barat Pulau Hilang bagian timur, 2 avatar, satu tinggi dan satu pendek, tumpang tindih satu sama lain dan memandang ke bawah ke laut. Lu Zhou, yang seperti sebutir pasir dibandingkan dengan avatar, terbang ke dahi avatar. Mata birunya menyapu laut. Hua Zhenghong, salah satu dari 4 makhluk tertinggi, telah lama menjadi abu. Jiwa naga kuno dalam jubah tanda surgawi Lu Zhou mengeluarkan raungan gemuruh seolah mengumumkan kepada dunia bahwa yang tidak suci, penguasa tertinggi yang namanya membuat Great Void bergetar, telah kembali. Bangkai binatang laut mengapung di air berlumuran darah. Bau metalik darah meresap ke dalam angin laut. Tidak butuh waktu lama sebelum sejumlah besar binatang laut bergegas dari segala arah, berjuang untuk makanan. Manusia tidak berbeda dengan binatang laut. Itu hanya hukum alam. Bab 1734, percayalah padaku, dan aku akan memberimu kehidupan kekal. Setelah binatang laut selesai memakan bangkai, mereka pergi. Bau darah di angin laut dengan cepat menghilang juga. Langit yang kacau menjadi tenang, dan awan bergerak ke samping, memungkinkan matahari menyinari Lu Zhou, yang secara bertahap keluar dari keadaan yang tidak suci. Jubah tanda surgawi bersinar dengan cahaya redup. Itu membuat Lu Zhou terlihat agung, seperti makhluk suci yang telah turun ke dunia fana.
Dia adalah yang tidak suci yang pernah membuat Great Void bergetar. Lu Zhou perlahan berbalik dan melihat gelombang bergelombang yang tingginya puluhan ribu kaki. Dia menyingkirkan avatarnya dan menggunakan kekuatan besar teleportasi saat dia terbang. Pada saat yang sama, dia merasakan 4 inti kekuatan. Dia bertanya-tanya tentang asal-usul mereka dan mengapa mereka memiliki kekuatan seperti itu. Setelah aktivasi mereka kali ini, dia bisa merasakan bahwa dia akan membentuk cakram cahaya emas keduanya. Dia juga bisa merasakan kekuatan lukisan yang tak suci berkurang. Ketika kekuatannya habis, dia tidak akan bisa lagi memasuki keadaan yang suci, tetapi pada saat itu, dia akan kembali sebagai yang tidak suci yang sebenarnya. Lu Zhou tiba di atas ombak yang menjulang dan melihat ke bawah. Dia melihat benda besar di laut. Kultivasinya sangat tinggi sekarang, itu jauh dari budidaya 8 daun awalnya. Dengan penglihatannya sekarang, dia bisa dengan mudah melihat apa yang kebanyakan orang tidak bisa lihat. Astaga, Lu Zhou naik lebih tinggi ke langit. Bahkan ketika tidak ada lagi energi vitalitas di udara, dia terus bangkit menggunakan energi vitalitas di lautan kidantiannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia akhirnya melihat dengan baik benda di laut. Itu tenggelam di kedalaman laut. Hanya sedikit gerakan ekornya yang membangkitkan ombak yang menjulang tinggi. Makhluk besar itu adalah Kun. Lu Zhou, yang tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan ukurannya, berpikir dalam hati, ini benar-benar sangat besar. Perasaan heran itu seperti ketika dia melihat avatar berdaun 8 untuk pertama kalinya. Kun membalik beberapa kali seolah-olah sedang berenang, mengaduk gelombang menjulang yang tak terhitung jumlahnya lagi. Lu Zhou turun dengan kecepatan yang sangat cepat sampai dia mendarat di permukaan laut. Dia menatap Kun. Kun akhirnya berhenti bergerak. Dengan itu, laut perlahan kembali ke keadaan tenang. Lu Zhou bisa merasakan kekuatan Kun. Itu seperti tanah yang melahirkan segala sesuatu. Rasanya, tidak bisa dihancurkan. Dia tidak menggunakan kartu serangan mematikan untuk menguji kekuatan Kun. Tidak perlu untuk itu. Kartu serangan mematikan seperti serangan terkuat dari yang tidak suci. Jika yang tidak suci ada di sekitar, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan Kun? Namun, Lu Zhou belum mendapatkan kekuatan puncak dari yang tidak suci. Lu Zhou menatap Kun diam-diam untuk waktu yang lama sebelum dia bertanya, apakah kamu mencariku? Seperti yang diharapkan, teriakan rendah terdengar dari kedalaman laut. Kedengarannya seolah-olah itu berasal dari dunia lain ketika mencapai telinga Lu Zhou. Rasanya seperti 100 tahun telah berlalu ketika Lu Zhou bertanya lagi, mengapa kamu mencariku? Permukaan laut mulai menggelembung saat Kun perlahan naik ke permukaan. Lu Zhou menyaksikannya diam-diam. Ketika punggung Kun menyentuh kakinya, seolah-olah dia telah kembali ke darat. Itu seperti sebuah pulau besar yang perlahan muncul dari laut. Ini adalah Kun, entitas yang menjaga keseimbangan di samudra tak berujung timur. Itu nyaris tidak berinteraksi dengan manusia sehingga tidak belajar bahasa manusia seperti binatang suci atau pembunuh Sein di darat. Meskipun demikian, itu sangat cerdas. Itu hanya bisa berbicara menggunakan nada dan suara yang aneh. Itu dalam dan kuno, dan itu membawa sedikit kelelahan. Suaranya seolah menggambarkan seorang lelaki tua di usia senjanya, melihat matahari terbenam dan menceritakan masa lalu. Itu menenangkan seperti lagu pengantar tidur. Lu Zhou tidak mengerti suara Kun, tapi dia mengerti artinya. Dia bertanya, kamu ingin hidup selamanya? Kun sedikit tenggelam. Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggungnya dan melihat punggung Kun yang tampak meregang tanpa batas saat dia berkata dengan acuh tak acuh, adalah mungkin untuk hidup selamanya. Jika Anda mempercayai saya akan memberi Anda hidup yang kekal. Namun, untuk saat ini, itu tidak cukup. Laut mulai menggelembung lagi. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup bagimu untuk hidup selamanya. Gelembungnya lebih besar dari sebelumnya. Lu Zhou berkata, jika Anda mau, Anda bisa meminjamkan saya mutiara jiwa surgawi Anda. Sebuah kolom air melesat tinggi ke langit segera saat teriakan rendah terdengar dari bawah. Kun dengan cepat tenggelam ke laut lagi. Lu Zhou mengetuk jari kakinya dengan ringan dan melayang di atas permukaan laut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak ingin memberikan imbalan apapun, tetapi kamu memiliki keberanian untuk memberimu kehidupan abadi. Dengan mutiara jiwa surgawi Kun, segalanya akan jauh lebih mudah. Namun, jelas Kun tidak mau berusaha. Ketika Kun tenggelam ke dasar laut dan menghilang dari pandangan, Lu Zhou terbang menuju pulau yang hilang.
Pada saat yang sama, di aula selatan kuil suci, Wen Ruking dan Guan Jiu muncul bersamaan. Ekspresi mereka sangat tidak enak dilihat. Apa yang sedang terjadi? Wen Ruking bertanya. Si Zong dan para Templar pergi ke samudera tak berujung timur untuk menangkap Kiseng. Hua Zhenghong membuka jalan rahasia dan membawa naga dewa bersayap 9 ke sana untuk membantu. Mereka semua mati kecuali naga dewa bersayap 9, kata Guan Jiu dengan nada tidak percaya. Wen Ruking bertanya dengan sungguh-sungguh, mungkinkah itu Kaisar Putih? Itu mungkin, tapi Kaisar Putih bukanlah orang yang membuat musuh keluar dari kuil suci. Karena dia ingin melindungi kerajaan yang hilang, dia tidak akan membuat masalah apapun, kata Guan Jiu. Lalu siapa itu? Tidak banyak orang yang bisa membunuh Hua Zhenghong, kata Wen Ruking dengan suara berat. Tidak banyak Kaisar Surgawi. Tidak mungkin untuk menjadi Kaisar Sangsang. Dia belum meninggalkan Sangzang Hall sama sekali. Kaisar Tuwei sudah mati. Kaisar Hitam sedang mengasingkan diri. Ini meninggalkan Kaisar Scarlet dan Kaisar Azure. Ada juga ahli misterius yang mengalahkan Hua Zhenghong selama kompetisi komandan. Menurutku, dia yang paling mencurigakan, Guan Jiu berspekulasi keras. Wen Ruking menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu, bagaimana dengan Zuiken? Zuiken meninggal di Grand Mystic Mountain, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal. Guan Jiu terdiam. Wen Ruking melihat keluar aula sebelum dia berkata, Saudara Guan, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan. Guan Jiu mengangkat tangannya dan segera menyela Wen Ruking. Dia berkata, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Saya khawatir ketika Kaisar Tuwei meninggal, tetapi saya terus merasa ada yang tidak beres. Wen Ruking menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Saya tidak berbicara tentang yang tidak suci. Hah, ada orang lain yang lebih dari mampu melakukan ini, kata Wen Ruking penuh arti. Mata Guan Jiu langsung melebar karena terkejut, dan dia berkata, jangan katakan itu. Zuiken dan Hua Zhenghong sudah mati. Sulit bagi saya untuk tidak memikirkannya. Bagaimana jika dia juga mengikuti jalan guru? Wen Ruking berkata dengan suara serak. Petik 2, petik 2. Guan Jiu terhuyung mundur. Pada saat ini, suara Templar terdengar dari luar. Kaisar Agung mengundang 2 Supremes ke aula utama.